Melihat Chen Duo beraksi, para anggota Tanah Suci Danau Surga, keluarga Dongfang, dan keluarga Gu, semuanya mengoperasikan harta karun mereka yang menghasilkan banyak cahaya berbeda yang menghantam gunung es. Ku Yanxing menunjuk jarinya, dan seketika, udara berubah menjadi cahaya putih dan jatuh dari langit. Gu Jiange berteriak, dan sebilah pedang panjang berwarna merah terbang keluar dari lehernya. Pedang merah itu mengeluarkan cahaya warna-warni, dan seekor naga sepanjang 100 yang ditutupi sisik berapi muncul. Bang, bang, bang. Banyak harta karun dan keterampilan bela diri jatuh dan menghantam gunung es, menghasilkan suara gemuruh yang hebat. Satu demi satu, tanda-tanda aneh berkilauan di dalam gunung es dan beriak dengan dingin yang ekstrim. Banyak prajurit ketakutan saat mereka mulai mengoperasikan ki mendalam mereka untuk bertahan melawan udara lama. Namun, tanda-tanda aneh dan riak-riak di dalam gunung es mengeluarkan cahaya yang tampaknya terang dan cerah. Para prajurit dari negeri ajaib, keluarga Dongfang, Tanah Suci Danau Surga, dan keluarga Gu terus menyerang gunung es. Suara-suara memekakkan telinga datang dari Pulau Munro dan langit dipenuhi dengan cahaya gemerlap, mengingatkan pada kembang api. Gunung es itu tetap diam, tetapi dari bawah tanah terdengar suara-suara dan getaran yang mengerikan, yang membuat retakan, celah, dan parit semakin dalam. Di dalam gunung es, tanda-tanda merah aneh itu awalnya berkilauan tetapi kemudian percikan itu menjadi redup. Riak-riak kristal meluas dan mencapai para prajurit yang berdiri 1.500 meter dari gunung es. Mereka gemetar dan mundur. Xian dan Xia Xinyan tampak kaku tetapi tetap diam. Dengan ki mendalamnya yang terpicu dan perisai cahaya gelap yang diaktifkan, Xian dapat bertahan melawan udara dingin. Itu retak lebih banyak. Chen Duo berteriak kegirangan, dan cahaya perak besar menghantam gunung es. Para prajurit dari tiga kekuatan itu memicu energi mereka dan mengoperasikan semua jenis harta karun dan keterampilan bela diri, menghantam gunung es itu. Saat semua jenis harta karun berterbangan di langit, memancarkan cahaya yang berkilauan, semakin banyak retakan terbentuk di bumi. Tiba-tiba, gunung berapi di dekatnya meledak dan menyemprotkan lava panas kemana-mana. Lava terbang turun dari langit dan menyembur ke dalam parit. Tak lama kemudian, lahar mulai memenuhi parit. Bang, bang, bang. Bumi meraung dan banyak prajurit jatuh ke dalam parit. Tidak seorang pun prajurit yang jatuh lolos dari lahar panas. Jeritan menyayat hati terdengar sesekali, saat para prajurit itu berlari ke segala arah. Lebih banyak prajurit jatuh ke dalam lahar setelah gempa. Dalam beberapa detik saja, puluhan prajurit telah tewas. Xian dan Xia Xinyan juga mencari tempat untuk menjejakkan kaki mereka. Xia Xinyan menggunakan satu tangan untuk menangkap Xian, dan bersiap untuk mengoperasikan roh bela diri reinkarnasinya kapan saja. Di sekitar mereka, 7 prajurit jatuh ke jurang dan dilahap oleh lahar. Ki mendalam mereka terbang keluar dari jurang ke meridian Xian. Xian sangat gembira dan bersemangat, dia tidak bisa menahan tawa. Berhenti, berhenti. Kami akan segera pergi. Tolong, ampuni kami. Berhentilah memukul gunung es, biarkan kami pergi. Para prajurit di sekitar mereka berteriak dan memohon. Keempat kekuatan itu terus memukul gunung es, saat bumi retak dan lebih banyak lahar menyembur keluar. Bumi tidak akan berhenti berguncang jika mereka tidak berhenti memukul, dan lebih banyak prajurit akan jatuh ke jurang. Para prajurit di dekatnya memohon. Yang ingin mereka lakukan hanyalah pergi. Namun, para ahli itu tidak pernah peduli dengan kehidupan para prajurit ini. Tidak ada satupun ahli dari keempat kekuatan itu yang terluka. Xian sekarang menyadari kekejaman laut tanpa akhir. Adapun 15 kekuatan itu, kehidupan orang-orang tidak ada artinya. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginan mereka. Semakin banyak prajurit menjerit dan tewas di dalam lahar. Beberapa prajurit, seperti Xia Xinyan dan Xian, cukup beruntung untuk lolos dari lahar. Tanpa menghiraukan teriakan itu, keempat kekuatan itu terus menyerang gunung es. Di dalam gunung es, tanda-tanda aneh itu kehilangan cahayanya, sementara riak-riak di gunung es itu semakin dingin. Bahkan Xian perlu menghabiskan sejumlah besar energi untuk mencegah anggota tubuhnya menjadi kaku. Para prajurit yang sebelumnya tidak terluka kini terkena riak-riak dan jatuh ke dalam lahar juga. Setengah dari prajurit yang melihat jatuh ke dalam jurang dan tewas dengan teriakan yang menyedihkan.
Xian menyerap ki mendalam dari 5 prajurit alam manusia dan alam baru lahir lainnya, sehingga energi negatif memenuhi meridiannya, dan rasa haus darahnya mulai muncul. Mari kita cari tempat yang lebih sedikit orangnya. Xian memberi isyarat kepada Xia Xinyan dan mulai bergerak. Xia Xinyan masih tidak tahu apa-apa tentang roh bela diri yang misterius itu. Ketika Xian menyembuhkan roh bela diri reinkarnasinya dengan energi magis, dia mengatakan itu berasal dari roh bela diri abadi. Meskipun agak bingung, Xia Xinyan tidak bertanya lagi. Baiklah, Xia Xinyan tidak bertanya mengapa dia harus mencari tempat dengan lebih sedikit orang. Meskipun Xian sangat menginginkan ki mendalam mereka, jumlah yang dapat dia tanggung masih cukup terbatas, karena terlalu banyak energi negatif akan membunuhnya. Namun sayangnya, dia tidak dapat mengendalikan seberapa banyak yang dapat dia serap. Jadi, dia mencoba yang terbaik untuk berhenti begitu dia merasakan sakit di meridiannya. Terlalu banyak ki mendalam akan meledakkan meridiannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya saat itu. Oleh karena itu, dia harus menyerap banyak energi negatif, tetapi tidak terlalu banyak. Ledakan dahsyat itu pun menghilang. Para ahli dari keempat kekuatan itu tidak mencoba menyelamatkan siapapun, tetapi berbalik dan kelelahan. Serangkaian serangan intensif telah membuat mereka lelah. Mereka khawatir bahwa setelah rahasia di Gunung Es itu terungkap, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apapun karena kurangnya energi dari serangan terus-menerus. Mereka menghentikan serangan, dan riak-riak di Gunung Es itu pun menghilang. Tanda-tanda aneh itu pun mereda. Tanpa serangan, bumi menjadi damai. Para prajurit yang selamat menatap keempat kekuatan itu dengan kebencian, dan pada akhirnya pergi satu per satu. Beberapa lusin prajurit yang percaya diri tidak pergi, tetapi malah menatap gunung es itu dengan wajah kaku. Xian dan Xia Xinyan ada di antara mereka. Matahari telah menghilang, dan bulan mulai terbit. Malam itu, para prajurit dari keempat kekuatan itu sedang beristirahat di sekitar gunung es. Jauh di sana, kelompok Xia Xinyan dan Xian sedang berlatih. Jauh. Di tengah malam, Xian menggertakkan giginya, ekspresinya mengerikan. Bisakah kau melakukannya? Xia Xinyan bertanya dengan ragu-ragu. Jaraknya 3 mil dari gunung es, jauh dari 4 kekuatan dan prajurit dari kekuatan minor. Oleh karena itu, kelainan Xian tidak menarik perhatian siapapun. Tidak masalah. Xian bernapas berat dan melambaikan tangan, menjauhlah dariku. Keberadaanmu adalah kesengsaraan terbesarku. Jangan biarkan aku melihatmu, atau aku akan merasakan lebih banyak rasa sakit. Xia Xinyan terkejut dan tersenyum, apakah aku begitu menarik bagimu? Xian meratap dan berteriak, Xinyan, jangan bercanda denganku sekarang. Aku takut aku akan melakukan hal buruk padamu. Kamu terlalu menawan. Mulut Xia Xinyan bergetar saat dia pergi dengan gembira. Dan suaranya yang lembut terdengar, berkonsentrasilah pada pemulihan, aku akan menjagamu. Xian menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kekuatan negatif dipicu dengan paksa olehnya. Gumpalan asap putih muncul dari kulitnya dan bergabung dengan segala macam energi negatif. Di bawah rangsangan terus-menerus, energi negatifnya dipicu dan menyembur ke pembuluh darahnya. Melolong. Xian berteriak sambil mengatupkan giginya. Menahan rasa sakit yang hebat, dia mendorong energi negatif ke dalam darahnya. Tubuhnya terbakar, dan darahnya mendidih. Dengan wajah yang mengerikan, asap putih membeku dan menempel di kulitnya. Dia sedang berlatih langit kedua amukan. Daerah yang dipenuhi kematian di sekitar gunung es itu dingin dan mengerikan. Gelombang riak putih tiba-tiba meluas tanpa ada yang menyentuhnya. Udara dingin beberapa kali lebih intens daripada siang hari. Larut malam, gunung es mengeluarkan udara dingin. Riak-riak putih, yang menyebar dari gunung es, mendinginkan daerah sekitarnya. 1000 meter dari gunung es, para prajurit dari 4 kelompok besar terbangun karena terkejut, dan menatap gunung es dengan sedih. Atas gerakan senior mereka, beberapa prajurit tingkat rendah menjauh dari gunung es. Para prajurit yang tersisa di dekat gunung es semuanya berada di alam yang lebih tinggi atau memiliki harta langka untuk melindungi diri mereka sendiri. Banyak prajurit pengembara, jauh dari gunung es, juga memperhatikan anomali ini. Mereka semua menatap gunung es dengan gembira, sedangkan para prajurit tingkat rendah menjauh karena atmosfer dingin menjadi lebih padat.
Tiba-tiba, Xia Xinyan muncul dan berdiri 3 meter dari Xian. Sosok seksi Xia Xinyan bersinar dengan cahaya kehijauan. Cahaya kehijauan bersinar berlawanan langsung dengan udara dingin. Xia Xinyan memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening, menatap Xian dengan heran. Jauh, para ahli dari 4 kelompok besar semuanya memperhatikan gunung es dengan heran. Tidak ada yang menabrak gunung es kali ini, tetapi gunung es itu masih memancarkan udara yang semakin dingin. Apakah gunung es itu melawan? Tiba-tiba, cahaya kristal meletus dari gunung es, tampak seperti ribuan anak panah. Cahaya kristal itu bahkan lebih dingin dari riak-riak itu. Para prajurit dari 4 kelompok besar tiba-tiba menjadi panik, karena mereka berjuang untuk bertahan melawan percikan kristal. Para prajurit yang lambat semuanya berubah menjadi patung es setelah disambar cahaya kristal. Xia Xinyan tercengang. Tangannya berkilauan saat dia menghasilkan segel aneh, dalam bentuk teratai hijau. Saat cahaya kristal terbang ke arah Xian, Xia Xinyan akan melemparkan teratai hijau ke arahnya. Xian, dengan mata terpejam, dan masih berkultivasi. Di dalam tubuhnya, energi negatif menyerang darahnya seperti senjata tajam. Saat darahnya mendidih, seluruh tubuh Xian bergetar karena aura negatif yang sangat besar. Pikiran untuk berlatih di langit kedua amukan, ketika meridiannya mengalami perubahan karena energi negatif, tiba-tiba muncul di benak Xian dan ini adalah percobaan pertamanya. Untuk berlatih di langit kedua amukan saat meridiannya memurnikan energi negatif. Inilah yang muncul di benaknya, dan ini adalah percobaan pertamanya. Saat berada di kapal besi, Xian telah berulang kali berlatih langit kedua amukan, mencoba menyatukan energi negatif dalam darahnya. Namun semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Hanya satu kali, ketika dia hampir kehilangan kesadarannya, energi negatif tiba-tiba bergerak dan hendak menyatu dengan darahnya. Setelah merenung cukup lama, Xian sampai pada kesimpulan bahwa energi negatif dapat menyatu dengan darahnya hanya ketika energi itu hendak dimurnikan. Kemudian, Xian mencoba berkali-kali untuk mewujudkan pikirannya, tetapi tetap tidak berhasil. Xian tahu bahwa dia benar, jadi dia mencoba mewujudkan pikirannya hingga hampir kehilangan kesadarannya. Semua 720 meridian di tubuhnya berada di bawah tekanan yang luar biasa, karena energi negatif perlahan-lahan memenuhi pikirannya. Gagasan untuk menyatukan energi negatif dengan darahnya terukir dalam di benaknya. Bahkan pada saat itu, dia masih mencoba menyatukan energi negatif dalam darahnya. Darahnya mendidih dan semua tulangnya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Xian berteriak dengan suara rendah saat dia berusaha keras untuk mencapai keberhasilan, tetapi energi negatif dan darahnya masih saling bertentangan. Riak-riak dingin itu diam-diam membungkus Xian. Udara dingin menyebar melalui tubuhnya dan meresap ke dalam pembuluh darah, tulang, dan dagingnya. Xian tidak punya waktu untuk melindungi dirinya dari udara dingin dengan ki mendalamnya, karena dia masih tenggelam dalam penggabungan energi negatif dengan darahnya. Tubuhnya gemetar hebat. Udara dingin terus-menerus memasuki tubuh Xian, hampir mengubahnya menjadi patung es. Xia Xinyan dengan cemas menatap Xian sambil bertanya-tanya apakah akan membantunya melawan udara dingin. Semakin banyak es berkumpul di sekitar Xian karena udara dingin di sekitarnya. Bahkan Xia Xinyan, yang berada di alam bumi, merasakan ki mendalamnya melambat. Xian kaku seperti batu. Seolah-olah riak-riak yang muncul dari gunung es telah menemukan sesuatu yang menarik, dan mengalir ke arah Xian dari segala arah. KKK, sementara Xian gemetar karena kedinginan, es dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Ekspresi Xia Xinyan berubah saat dia merasakan udara dingin yang pekat keluar dari Xian, yang sekuat roh bela diri api es kutub Beiming Sang. Xia Xinyan berhenti ragu-ragu dan berniat untuk mengusir udara dingin dari Xian. Pada saat itu, meridian Xian tiba-tiba berkilauan. 720 meridiannya menyala sekaligus. Tubuh Xian sekarang seperti langit berbintang. Xia Xinyan benar-benar terkejut. Saat berikutnya, 720 gumpalan energi aneh masuk ke tubuh Xian. Energi aneh itu menyatu dengan energi negatif dan menyembur ke dalam pembuluh darahnya. Melolong, Xian sangat kesakitan, dan dia berteriak dan berguling-guling di tanah. Xia Xinyan mulai gelisah karena tidak tahu harus berbuat apa. Xian, Xian. Dia membungkuk dan berbisik,
apa yang bisa kulakukan untuk membantumu? Jawab aku. Xia Xinyan sangat gelisah. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku, kata Xian dengan gemetar. Es di tubuhnya mencair dengan cepat dan udara dingin perlahan menghilang. Xia Xinyan tidak tahu apa yang terjadi dengan Xian, tetapi dia tetap waspada. Bang, bang, bang. Di kejauhan, orang-orang dari 4 kelompok besar telah memulai putaran serangan lainnya. Tetapi simbol-simbol aneh yang mengelilingi gunung es sekali lagi bersinar dalam cahaya, melindungi gunung es dari rentetan serangan mereka. Xian berteriak selama setengah jam dan kemudian berbaring diam di tanah. Xian, apa yang sedang kamu latih? Aku belum pernah melihat orang yang kesakitan seperti itu saat berlatih. Xian, hentikan apapun yang sedang kamu latih. Berlatihlah dengan sesuatu yang lain, aku bisa menyediakan. Xia Xinyan sangat sedih saat dia berjongkok di samping Xian, dan membisikkan nasihatnya. Xian tidak menjawab, seolah-olah sedang tidur nyenyak. Xia Xinyan tetap berada di samping Xian dan menyelimutinya dengan cahaya hijau, menopang tubuhnya agar tidak jatuh ke salah satu parit. Langit cerah. Saat matahari terbit, gunung es itu kembali tenang, dan riak-riak berhenti menyebar. Orang-orang dari 4 kelompok besar itu berkeringat, tetapi semuanya masih tersenyum gembira. Cahaya yang dipancarkan oleh simbol-simbol di sekitar gunung es itu telah meredup. Mereka semua mengira bahwa simbol-simbol aneh itu telah kehilangan kekuatannya. Semua orang sangat gembira saat memikirkan apa yang mungkin tersembunyi di dalam gunung es itu. Xian terbangun perlahan, dengan wajah lelah dan pucat, meskipun matanya penuh kegembiraan. Hipotesisnya benar, ketika meridiannya memurnikan energi negatif, dia telah memasuki kondisi gila. Dalam kondisi itu, dia kehilangan akal sehatnya dan ingin melakukan segala macam hal buruk. Dan periode itu adalah waktu terbaik untuk menyatukan energi negatif dengan darahnya. Pada malam hari, semua energi aneh itu masuk ke dalam darah. Dengan bantuan energi aneh itu, energi negatif segera mulai menyatu dengan darahnya. Kekuatan aneh itu tampaknya telah mengubah darahnya dan membuatnya menerima energi negatif. Dengan wajah pucat, Xian berusaha keras untuk duduk dan menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba mengendalikan energi negatif itu. Energi negatif itu sekali lagi mulai menyatu dengan darahnya, kali ini tanpa masalah. Darahnya mendidih, seolah terbakar. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Rasa haus darah yang kuat menguasai tubuhnya. Xian tertegun saat menyadari bahwa energi negatif telah berubah menjadi dingin, tetapi tubuhnya masih tidak terpengaruh. Tubuhnya tampaknya telah beradaptasi dengan udara dingin. Energi dingin memasuki tubuhku saat aku berlatih. Xian mengerutkan kening dan menatap Xia Xinyan. Ya, banyak sekali. Xia Xinyan menjelaskan hal aneh yang terjadi padanya. Xian terkejut. Saat energi dingin aneh itu memasuki darahnya, energi itu tidak hanya menyatu dengan darahnya, tetapi juga membuat energi negatif menyatu dengan darahnya. Energi itu juga membuatnya beradaptasi dengan udara dingin dan energi dingin di sekitarnya. Jadi, apakah itu hal yang baik atau buruk? Ekspresi Xian berubah dengan cepat. Berhentilah berlatih dengan keterampilan bela diri itu. Xia Xinyan berhenti sejenak lalu melanjutkan, aku merasa keterampilan bela diri ini terlalu ganas. Meskipun cukup kuat, efek sampingnya juga menakutkan. Kau akan menemukan banyak keterampilan bela diri yang menarik saat kau sampai di keluarga yang. Kau tidak akan menderita rasa sakit seperti itu lagi. Di kapal besi Yin Yang Wonderland, Xia Xinyan telah melihat bahwa keterampilan bela diri yang dipraktikkan Xian sangat aneh. Sekarang, saat dia melihat Xian menderita rasa sakit yang luar biasa, dia mulai percaya bahwa itu adalah latihan yang ganas. Dia mencoba membujuk Xian untuk mengubah kebiasaannya. Aku bisa mengatasinya. Xian berpikir dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. Sungguh aneh bahwa setiap kali dia berlatih rampage, dia harus menderita rasa sakit yang tak terbayangkan setiap saat. Namun, peningkatan kekuatan setelah setiap latihan membuatnya tidak bisa menyerah. Roh bela diri misterius ini menghasilkan jenis energi negatif yang memungkinkannya untuk melompati alam kultivasi, dalam hal kekuatan tempur. Dia tidak bisa menahannya. Xia Xinyan mendesah pada dirinya sendiri ketika dia menyadari bahwa Xian tidak akan mendengarkannya.
Dia tahu Si Yan kuat dan tidak bisa dijinakkan, jadi dia berhenti mencoba membujuknya. Gunung es itu akan meledak, paling lama, dalam 2 hari. Kekuatannya hampir habis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi kita harus berhati-hati. Baiklah, aku mengerti. Si Yan mengangguk dan berpikir sejenak, lalu tersenyum, terima kasih telah melindungiku. Xia Xinyan tersenyum singkat, kamu telah memperlakukanku dengan baik, masuk akal jika aku harus membalas budi. Si Yan berseri-seri dan terkikik, aku mungkin tidak berperasaan bagi orang lain, tetapi bagimu, aku sangat berbeda. Xia Xinyan sedikit senang saat dia memutar matanya ke arah Si Yan, tersenyum, lidah yang licin. Si Yan menyeringai. Siang hari, setelah pulih, para ahli dari 4 kelompok besar semuanya siap untuk membuat masalah lagi. Setelah berdiskusi di antara mereka sendiri untuk sementara waktu, Dongfang He datang ke depan, dengan wajah dingin, dan berbicara dengan suara dingin, kalian para pejuang gelandangan, pergilah sekarang. Akan ada gempa bumi yang lebih besar segera. Jika kalian tidak ingin mati, pergilah sekarang. Di samping Dongfang He, para prajurit lain dari keluarga Dongfang semuanya menatap para penumpang gelap itu dengan ekspresi membunuh. Gu Jiange menangkupkan tangannya dan tersenyum kepada mereka, semuanya, di sini benar-benar berbahaya. Demi keselamatan kalian sendiri, silakan pergi sekarang. Kalian semua telah mencapai alam kalian saat ini setelah berjuang selama bertahun-tahun. Jangan sia-siakan itu untuk sesuatu yang tidak berharga. 4 prajurit alam nirvana berdiri di samping Gu Jiange, dengan wajah kaku. Mereka mengusir kita. Xia Xinyan berkata, dengan sedikit amarah dalam suaranya, keempat kelompok besar ini ingin berbagi semua harta di antara mereka sendiri. Mereka tahu bahwa gunung es akan segera pecah, jadi, sebelum itu terjadi, mereka ingin membersihkan tempat itu sehingga mereka tidak perlu berbagi dengan orang lain. Dengan wajah kaku, Si Yan terus menatap orang-orang itu. Chen Duo dari negeri ajaib adalah orang berikutnya yang berbicara. Dia berkata dengan senyum lebar, semuanya, sudah cukup kalian bisa melihat semuanya sampai sekarang. Silakan mengungsi, ini adalah kesempatan terakhir kalian. Meskipun apa yang dia katakan bisa dikatakan penuh perhatian, matanya jelas mengatakan sesuatu yang lain, sebuah ancaman. Kuyan Xing, dari Tanah Suci Danau Surga, terdiam, dan dalam posisi meditasi, karena dia masih dalam pemulihan dari beberapa luka. Para anggota Tanah Suci Danau Surga mengamati semuanya dengan wajah dingin. Sekitar 1.500 meter dari gunung es, masih ada beberapa prajurit, menunjukkan keengganan dan kemarahan mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat hening, orang-orang itu mulai meninggalkan tempat itu, mendesah berat dan mengumpat. Kalian juga tersesat. Mata Dongfang He yang membara jatuh pada Si Yan dan Xia Xinyan, dan dia mencibir, pergilah sekarang juga jika kalian ingin hidup, atau aku akan mengambil nyawa kalian sebelum gunung es itu hancur. Gu Jiange mendesah sambil tersenyum pahit pada Xia Xinyan dan Si Yan, dan menggelengkan kepalanya, bukannya kami ingin mengusir kalian, tetapi demi keselamatan kalian sendiri. Jadi pergilah secepatnya. Ayo pergi. Xia Xinyan menahan amarahnya dan menarik mantel Si Yan lalu pergi tanpa bersuara. Si Yan tetap diam, tetapi wajahnya muram. Menjauhlah dariku. Jika aku melihat kalian berdua lagi, kalian akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Dongfang He menatap punggung mereka dan mengancam. Paman He, apa yang kau lakukan? Mereka berdua mungkin adalah orang yang merampok kapal Yin Yang Wonderland. Setelah sosok Si Yan dan Xia Xinyan menghilang, Gu Jiange mengerutkan kening. Sekte Mayat dan Yin Yang Wonderland telah berjanji bahwa siapapun yang menangkap mereka berdua akan diberi hadiah yang sangat bagus. Benarkah? Dongfang He terkejut sebelum menggerutu, biarkan saja mereka untuk saat ini. Setelah gunung es ini disingkirkan, mari kita tangkap mereka saat kita pergi. Meskipun kita tidak dekat dengan Sekte Mayat dan negeri ajaib Yin Yang, kita tetap akan membantu mereka, mengingat imbalannya yang besar. Sama denganku. Gu Jiange menyeringai, wanita itu cukup berani, mungkin dia punya sesuatu di tangannya. Tapi, karena Paman He bersama kita, mereka tidak bisa terbang. Sebelum kita menyerahkan mereka ke negeri ajaib Yin Yang, aku ingin berbicara dengan wanita itu. Mata Gu Jiange berbinar-binar karena nafsu. Jiange, kamu sangat nakal.
Dongfang He berseri-seri, tetapi tidak menunjukkan kekhawatiran. Wanita cantik itu benar-benar memiliki tubuh yang seksi. Aku tidak keberatan jika kamu mempermainkannya, tetapi kamu tidak boleh serius tentang hal itu. Kamu bertunangan dengan Xiao Ke, dan jika dia tahu tentang ini, aku tidak dapat melakukan apapun untuk membantumu. Jangan bercanda, Paman He. Kamu mengenalku. Gu Jiange tersenyum malu. Petik 2. Aku mengingatkanmu karena aku sangat mengenalmu. Dongfang He menunjukkan senyum palsu. Gu Jiange menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan meyakinkan, aku tahu Paman He peduli padaku. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak terlalu jauh. Dongfang He mengangguk. Keduanya berhenti di sebuah selokan, sekitar 3000 meter jauhnya dari gunung es. Mereka hanya bisa melihat sebagian kecil dari gunung es itu. Mata Xian dipenuhi dengan kemarahan yang dingin. Marah. Xia Xinyan meliriknya. Keempat kelompok ini benar-benar agresif. Xian mengangguk dan mencibir, karena rahasia gunung es itu akan segera terungkap, mereka ingin membersihkan area itu agar semua orang menjauh darinya. Kita pergi sejauh ini tanpa hasil apapun. Agresif. Xia Xinyan berseri-seri, keluarga Yang Mu telah melakukan begitu banyak hal yang bahkan lebih agresif. Jika 3 Raja Sura dari keluargamu ada di sini hari ini, orang-orang itu tidak akan bisa bicara apapun. Hehe, keluarga Yang Mu sendiri sudah cukup untuk mengusir keempat kekuatan ini sekaligus. Apakah keluarga yang benar-benar suka memerintah? Xian menjawab dengan heran. Kau akan segera tahu. Xia Xinyan mengangguk, jika para ahli keluarga yang ada di sini, mereka akan membersihkan lokasi bahkan sebelum menyerang gunung es. Hanya mereka yang bisa selamat dari serangan para ahli dari keluarga yang akan memiliki kesempatan untuk berbagi rahasia gunung es. Mereka akan menyiksa keempat kekuatan terlebih dahulu, baru kemudian, mungkin mengizinkan mereka untuk bergabung. Apakah itu cukup suka memerintah bagimu atau tidak? Apakah keluarga yang salah satu kekuatan teratas di antara 15 kekuatan di laut tak berujung? Pasti, itu bisa menduduki peringkat nomor 3 atau nomor 2. Kata Xia Xinyan dengan nada berat. Bukankah Raja Yang King melangkah ke alam roh 10 tahun yang lalu? Kau mengatakan bahwa penguasa Sekte Mayat dan Ratu Langit serta Raja Bumi dari negeri ajaib Yin yang juga telah melangkah ke alam roh sejak lama. Mereka tampaknya jauh lebih awal daripada Raja Yang King. Hehe, kau akan mempelajari semua detailnya segera setelah kau kembali ke keluarga Yang. Sebenarnya, meskipun salah satu sekutumu, aku tidak tahu banyak tentang keluarga Yang. Keluarga yang cukup pandai menyimpan rahasia. Kau akan tahu seberapa cakap keluargamu saat kau sampai di sana. Bang, bang, bang. Tepat saat itu suara gemuruh datang dari arah gunung es. Langit dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan segala macam harta karun jatuh ke gunung es, menghantamnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat tenang, para ahli dari 4 kekuatan menyerang lagi. Dari jarak yang jauh, Xian hanya bisa melihat beberapa simbol misterius di gunung es, yang semakin redup dan kemudian seolah-olah tidak ada sama sekali. Mereka telah memulai lagi. Xia Xinyan berbicara dengan nada serius, jangan dekati mereka, atau mereka akan segera menyerang kita. Baiklah, Xian mengangguk. Suara memekakkan telinga terus-menerus datang dari gunung es, yang terakhir menghasilkan lebih banyak riak kristal dengan energi dingin. Bahkan pada jarak 3000 meter, Xian masih bisa merasakan dingin yang meningkat. Semakin banyak untaian cahaya berkumpul di sekitar gunung es, dan, secara bertahap, simbol-simbol misterius itu mulai berkilauan. Akhirnya satu demi satu, simbol-simbol misterius ini mulai meledak di gunung es. Gunung es, yang hanya ujungnya yang terlihat, memiliki banyak retakan yang muncul di atasnya. Saat lebih banyak riak kristal dan cahaya dingin keluar darinya, membuat kerumunan cukup sibuk. KKK, dari dalam gunung es, ledakan besar meletus, sementara aliran udara beku menyapu seluruh area. Berdiri pada jarak sekitar 3000 meter, Xian dan Xia Xinyan dengan hikmat menyaksikan runtuhnya gunung es. Sekitar 10 prajurit juga berdiri di dekatnya, tampak sangat enggan untuk mundur. Seperti Xi dan Xia, mereka juga dipaksa oleh 4 kelompok besar untuk pergi. Namun, manusia paling menginginkan sesuatu yang tidak dapat dicapai, bahkan ketika tidak ada kemungkinan sedikit pun.
Beberapa orang masih berkeliaran di sekitar area tersebut, dengan harapan untuk melihat sekilas rahasia gunung es. Ledakan, suara es retak semakin keras. Gunung-gunung runtuh dan gunung berapi meletus dan kembali memuntahkan lava, menghanguskan bumi di sekitarnya dalam prosesnya. Tanah hancur menjadi jurang besar, beberapa bahkan memiliki banyak gunung es, yang hanya ujungnya yang bisa dilihat. Tanah itu tampaknya dipenuhi dengan gunung es yang tak terhitung jumlahnya. Xian dan Xia Xinyan sama-sama terpaku di tempat sambil melihat gunung berapi yang jauh. Para ahli dari kelompok-kelompok besar masih membombardir gunung es, menggunakan semua cara dan seni bela diri yang mungkin untuk melanjutkan. Riak-riak putih dari gunung es bertambah padat, membawa udara dingin yang 10 kali lebih dingin dari daerah sekitarnya. Getaran dari gempa bumi telah melambat tetapi tanah sekarang sepenuhnya tertutup oleh selimut udara dingin. Bahkan lava, yang berada jauh di dalam jurang, mendingin. Riak-riak terus terbentuk di sekitar gunung es. Udara dingin yang mengkhawatirkan masih bergerak cepat, meskipun suhunya sangat rendah. Pohon-pohon, yang tercabut dari tanah karena gempa bumi, semuanya mulai berubah menjadi kristal es, berkilauan di seluruh tanah. Pemandangan serupa dapat dilihat di mana-mana saat riak-riak dingin menyebar ke seluruh pulau dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak. Xia Xinyan benar-benar ketakutan, dingin ini terlalu tidak normal dan terlalu berat. Aku rasa itu bahkan dapat mengalahkan roh seni bela diri api es kutub Beiming Sang. Udara dingin menyembur keluar dari gunung es. Apa yang mungkin ada di gunung es itu? Berderak. Pada saat yang sama, banyak kerucut es kecil mulai terbentuk di tanah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kerucut ini berubah menjadi beberapa binatang iblis es aneh, yang berbentuk seperti macan tutul. Setan-setan ini masing-masing panjangnya 3 hingga 5 meter, tubuh mereka semua berkilau di bawah sinar matahari yang cerah, menciptakan suasana yang sangat tenang. Tidak butuh waktu lama bagi binatang buas untuk berkumpul menjadi kelompok yang lebih dari 100. Binatang iblis es ini, meskipun tampak kehilangan kehidupan dan berkilau menyilaukan di bawah sinar matahari, akan menerkam manusia di dekatnya begitu mereka terbentuk. Yang lebih menakutkan, binatang iblis es ini bahkan 10 kali lebih dingin daripada riak udara. Ada suara berderak di udara saat setiap macan tutul es melompat, dan kemanapun mereka lewat, udara tampak membeku dan mengeluarkan suara aneh yang teredam. Gunung es terus retak, dengan semakin banyak binatang iblis es yang melesat keluar. Di antara para prajurit dari 4 kekuatan, terdengar suara pertempuran sengit saat sinar matahari menyinari mereka. Jurang-jurang juga berkilauan dengan cahaya kristal, seolah-olah gunung es di bawah sana juga menghasilkan sesuatu. Akhirnya, retakan bumi berakhir. Pada saat ini, 100.000 binatang iblis telah muncul, melesat keluar dari tanah seperti segerombolan belalang. Xian berdiri menyaksikan pemandangan yang menegangkan itu dengan tercengang. Dia mengutuk, dari mana datangnya binatang iblis es ini? Aku hanya bisa merasakan udara dingin yang kuat di dalamnya, dan tidak ada sedikit pun tanda kehidupan. Apa yang sebenarnya terjadi? Minggir, jumlah mereka terlalu banyak untuk kita lawan. Binatang-binatang itu membawa hawa dingin yang luar biasa. Ayo lari, seru Xia Xinyan setelah memeriksa binatang-binatang itu dengan kesadaran jiwanya, wajahnya muram dan gugup. Ah, jauh di sana, beberapa prajurit dari 4 kekuatan dikepung oleh binatang iblis es. Anehnya, serangan yang mereka luncurkan tampaknya tidak menghasilkan apa-apa, bahkan tidak cukup kuat untuk melukai tubuh binatang iblis itu. Para prajurit mulai dicabik-cabik oleh binatang iblis itu, tubuh mereka menjadi pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Menghadapi situasi yang mengerikan seperti itu, Dong Fang He, Chen Duo, Gu Jiange dan yang lainnya menjadi panik. Siapa yang peduli dengan rahasia gunung es saat ini? Satu demi satu, para ahli dari 4 kelompok besar melarikan diri seperti angin. Melihat bahwa bahkan orang-orang kuat dari 4 kekuatan telah memilih untuk melarikan diri demi hidup mereka, tidak ada tempat bagi Xian untuk berlama-lama. Oleh karena itu, dengan tergesa-gesa, dia mundur bersama Xia Xinyan. Binatang iblis es itu tidak hanya terlihat seperti macan tutul, mereka juga bergerak dengan kelincahan dan kecepatan yang sama seperti mereka. Berlari liar di tanah es ini, binatang iblis itu berlari lebih cepat dari banyak prajurit dari tingkat bumi. Para prajurit yang tertinggal di dekat Xian,
yang juga menjauh dari gunung es, kini dihinggapi rasa takut saat mereka menjerit dan berlari dengan putus asa. Itu binatang es. Binatang es. Aku pernah melihat mereka di gulungan kuno. Aku 100% yakin binatang es ini dikendalikan oleh api dingin es. Dari kejauhan, seorang prajurit tua berteriak seperti orang gila dengan wajah yang dipenuhi rasa takut. Di langit ketiga alam bencana, dia tampak lebih bertekad untuk berteriak daripada berlari, dan jarak antara dia dan binatang macan tutul itu dengan cepat menyempit. Tak lama kemudian sosoknya hilang di lautan binatang es. Teriakan getir bergema di langit di atas area tempat prajurit tua itu berteriak. Xian merasakan jantungnya berdebar. Wajahnya tertunduk, dan dia mempercepat langkahnya. Nama, binatang es, itu terekam dalam benak Xian, dan tubuhnya yang halus bergetar dan sedikit rasa takut melintas di matanya. Karena ketakutan, dia berteriak, "Ikuti aku, Xian, cepat." Dia menurut tanpa ragu. Tiba-tiba, beberapa sosok melesat melewati di atas kepala mereka. Xian mendongak, hampir secara refleks, dan mendapati bahwa para prajurit tingkat tinggi dari 4 kekuatan itu terbang menuju gerbang Pulau Munro dengan penuh penderitaan, dan di tangan mereka, mereka mencengkeram sebanyak mungkin rekan mereka. Gu Jiange dicengkeram oleh prajurit tingkat langit dari klan Dongfang dengan satu tangan, dan di sekujur tubuhnya bersinar cahaya warna-warni. Saat Xian mengangkat kepalanya, Gu juga menatapnya. Xian mendengus, dan segera menundukkan kepalanya, dengan cepat mengejar Xian. Gadis itu berhenti tiba-tiba di depan sebuah gunung berapi yang mati, sekitar 4 atau 5.000 meter jauhnya dari gunung es. Cincin hijau di jarinya berkilauan, dan dari sana keluar sebuah penusuk perak. Xian mengalirkan ki mendalamnya ke dalam alat kecil itu. Penusuk itu memancarkan cahaya perak yang menyilaukan yang menembus batu gunung berapi yang sudah mati itu dengan keras. Dalam semenit, batu-batu itu hancur, dan serpihan-serpihan batu tertiup ke udara di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, sebuah lubang yang dalam pun terbentuk. Tanpa ragu, Xian masuk ke dalam lubang itu dan memberi isyarat kepada Xian untuk ikut. Xian menoleh ke belakang, hanya untuk merasa terancam oleh pemandangan binatang-binatang es yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke segala arah seperti air pasang. Dia melihat sekilas mayat-mayat banyak prajurit yang telah dirobek oleh binatang-binatang itu. Sementara itu, sekitar 10 binatang es bergegas ke gua ini dengan rasa dingin yang luar biasa. Xian segera merasa dicengkeram oleh udara dingin itu, dan tanpa menunda lebih lama lagi dia bergegas masuk ke dalam gua itu. Pada saat ini, Xian memegang penusuk perak itu dan mengerjakan batu-batu di depannya. Dia mengangkat papan-papan batu yang telah dibor, dan berteriak kepada Xian dengan nada memerintah, "Ayo, bantu aku. Tutup lubang itu." Tanpa berpikir panjang, Xian bergegas menghampiri dan mengambil beberapa batu seukuran batu kilangan, lalu membawanya ke pintu masuk gua. Dengan usaha keras mereka, lebih dari 10 batu berhasil dibawa keluar gua ke pintu masuk. Kemudian, mereka menutup lubang dengan rapat, tidak menyisakan celah sedikit pun untuk cahaya masuk. Namun, keduanya tidak berani memberi jeda. Di tengah perintah Xian yang lembut namun kuat, Xian terus mengangkat batu-batu itu. Dalam beberapa menit, mereka berdua berhasil mencapai kedalaman 30 meter ke dalam gua, meninggalkan 100 batu di belakang mereka untuk menutup pintu masuk. Bang! Bang! Suara ketukan keras terdengar dari pintu masuk, menunjukkan bahwa binatang es itu telah menemukan jalan menuju gua dan sekarang mencoba menerobos masuk dengan paksa. Namun, batu-batu yang berdiri di antara pintu masuk ke tempat Xia dan Si saat ini berjumlah sedikitnya 3.000, di antaranya bahkan yang terkecil sebesar bangku batu. Dengan begitu banyak batu, bahkan binatang es merasa kesulitan untuk menerobos pintu masuk. Namun, binatang-binatang ini tidak putus asa sampai setengah jam kemudian, ketika suara-suara menggelegar di pintu masuk akhirnya mereda. "Kurasa kita aman untuk saat ini." Menyeka keringat dari dahinya, Xian mendesah pelan, lalu menyingkap kerudungnya. Pipinya yang halus berkilauan dengan kilauan keringat. Jika bukan karena batu bercahaya yang dibawa Xian, maka berada di dalam gua yang dalam ini, keduanya pasti akan terganggu oleh kurangnya cahaya. Xian tampak lelah. Setelah menyimpan penusuk kecil itu, dia tersentak sebentar lalu duduk di tanah sambil tersenyum pahit. "Kita benar-benar mengalami masa sulit.
Binatang es. Orang tua itu meneriakkan nama itu sebelum dia meninggal. Aku melihatmu terkejut saat itu. Apa kau tahu sesuatu tentang binatang buas ini? Setelah duduk di sebelah gadis itu, Xian bertanya dengan alis berkerut. Xia Xinyan menganggukkan kepalanya perlahan, jika tidak dengan enggan, wajahnya serius dan muram. Kurasa aku akhirnya tahu mengapa pulau vulkanik ini memiliki gunung es itu. Kenapa? Es. Ada api dingin es di dalamnya. Api dingin es. Wajah Xian dipenuhi dengan kebingungan, mengapa api ini begitu dahsyat. Api langit. Xia Xinyan menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan menjelaskan, kau seharusnya tahu tentang 3 jenis api, langit, bumi, dan fana, kan? Tentu. Pertama, mortal fire. Kita manusia terlahir dengan itu, dan secara praktis merupakan sejenis roh bela diri. Roh bela diri Polar Ice Flame dari klan Beiming adalah contohnya. Lalu Earth Fire, itu berada jauh di dalam gunung berapi berusia jutaan tahun, dan itu adalah api dengan kekuatan yang menakutkan, tetapi tanpa kehidupan. Itu dapat digunakan untuk membuat pil dan senjata, benar-benar mengerikan. Dan terakhir, ada Skyfire. Itu adalah api yang telah ada sejak bumi dan surga diciptakan, dan merupakan yang paling kuat dari ketiga jenis itu, karena itu hidup dan memiliki kesadaran. Keajaiban hidup di dunia. Aku mendengar bahwa itu dapat mengalahkan Mortal Fire dan Earth Fire dalam sekejap mata, dan membawa kekuatan yang membawa bencana. Tanya Xian. Kau benar. Xia Xinyan mengangguk, dan menjelaskan, di antara ketiga api itu, api fana adalah yang paling lemah, lalu api bumi, diikuti oleh api langit yang paling mengerikan. Gunung es, kurasa gunung es itu mengandung satu bagian dari api langit, api dingin es. Api dingin terbaik di surga dan bumi. Api itu hidup, dan kemanapun ia pergi, daratan akan ditutupi oleh gunung es yang luas dan udara dingin yang tak tertahankan. Api dingin es. Xian bingung, tapi mengapa api ini muncul di pulau ini? Ia disegel di sini. Xia merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum menjawab lagi, konon, prajurit kuat di atas tingkat dewa dapat menyerap api langit ke dalam jiwa untuk digunakan sendiri, sehingga memperoleh kekuatan yang tak terkalahkan. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Api langit tidak dilahirkan untuk diserap manusia. Untuk menyatu dengan jiwa, Anda harus setidaknya berada di tingkat dewa dan juga semua jenis material paling langka. Yang terpenting, Anda harus memikat api langit terlebih dahulu. Saya rasa kesulitannya di luar imajinasi kita. Apakah ada yang pernah berhasil menyerap api langit? Yah, selama puluhan ribu tahun sejarah laut tak berujung, banyak sekali legenda yang menceritakan tentang para prajurit kuat yang telah berusaha mencapai ambisi besar ini. Namun, semua cerita berakhir dengan tragedi, dengan para prajurit dimakan oleh api langit, tubuh dan jiwa mereka hancur. Satu hal yang perlu diingat, begitu api langit menyatu dengan jiwa manusia, kesadaran jiwa pemiliknya akan sekuat api itu sendiri. Tak terkalahkan di antara semua prajurit dengan level yang sama. Seorang prajurit langit pertama alam dewa roh berhasil menyerap api langit, maka ia benar-benar dapat mengalahkan semua prajurit kuat dari langit kedua dan ketiga di alam yang sama. Yang terakhir tidak memiliki peluang di depannya, dan bahkan dapat terbunuh dalam sedetik. Terbunuh dalam sedetik. Kau tidak salah dengar, terbunuh dalam sedetik. Mata Xia Xinyan tertunduk, dan suaranya bergetar. Menurut legenda, begitu kesadaran jiwa menyerap api langit, ia akan mengalami mutasi. Namun, mutasi seperti apa, tidak ada yang tahu. Kesadaran jiwa menjadi sangat kuat, mampu membakar lawan dalam sedetik, dan menghancurkan jiwa dan roh seseorang. Hanya angin sepoi-sepoi yang dibutuhkan. Kalau begitu, jawab pertanyaanku sebelumnya. Apakah ada yang pernah berhasil? Ya, dalam catatan laut tak berujung, tampaknya ada 2 prajurit yang berhasil melakukannya. Satu berada di alam dewa roh, sementara yang lain di alam dewa sejati. Mereka membawa dunia di hadapan mereka, dan semua prajurit dengan level yang sama gemetar di kaki mereka. Mereka tak terkalahkan di alam yang sama. Lalu, bagaimana api es dingin itu bisa berakhir tersegel di bawah gunung berapi ini? Apakah itu hasil dari seseorang yang mencoba menjinakkan api itu dengan energi gunung berapi? Jadi seseorang mencoba menyerap api es dingin. Xian berkata dengan bersemangat. Seharusnya begitu, tapi sepertinya siapapun yang melakukan ini pasti gagal. Xia Xinyan mengangguk.
Xian dan Xia Xinyan telah berada di dalam gua selama 3 hari. Selama 3 hari terakhir ini, bahkan saat berada di dalam gua, mereka merasa semakin dingin karena suhu di luar semakin rendah. Ice Cold Flame adalah sejenis Skyfire. Ketika langit dan bumi pertama kali terbentuk, Ice Cold Flame sudah ada di sekitar. Ia memiliki kesadarannya sendiri, dan merupakan bentuk kehidupan yang sangat istimewa di dunia ini. Pulau Menluo ditutupi oleh gunung berapi. Prajurit alam dewa, dalam upaya untuk mencoba menggabungkan Ice Cold Flame ke dalam lautan pengetahuannya, menggunakan gunung berapi di Pulau Menluo untuk mencoba dan membatasinya. Namun karena suatu alasan, ia akhirnya gagal. Sejak saat itu Ice Cold Flame telah disegel. Simbol-simbol yang mengambang di dalam gunung es itu, adalah salah satu batasan yang ditempatkan oleh prajurit alam dewa itu pada Ice Cold Flame. Setelah puluhan ribu tahun, kekuatan segel itu perlahan menurun. Ice Cold Flame terus-menerus menggerogoti batasan itu, dan akhirnya menyembul keluar dari dasar laut dan muncul di Pulau Menluo. Orang-orang dari keempat pasukan ingin mendapatkan rahasia gunung es, jadi mereka terus membombardir dan menyerang gunung es tersebut. Hal ini membuat kekuatan pengekang yang sudah melemah menjadi semakin lemah, dan akhirnya membiarkan api dingin es itu lolos. Api itu terbentuk menjadi ribuan binatang es, yang sekarang berkeliaran di Pulau Menluo, membuat tanah gunung berapi ini menjadi neraka di bumi. Api dingin es adalah api langit. Kecuali jika seorang prajurit alam dewa datang, akan sangat sulit untuk menyegel api langit. Begitu para prajurit dari keempat pasukan menyadari bahwa itu adalah api langit yang bersembunyi di gunung es, tanpa ragu-ragu, mereka segera melarikan diri dari gunung es, menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk keluar dari pulau. Binatang es itu terbuat dari energi dingin api dingin es. Di Pulau Menluo, binatang es selalu diberdayakan dengan aliran energi dingin api dingin es yang stabil. Energi dingin ini membuat binatang es sekeras besi, dan memberi mereka refleks yang sangat cepat. Jumlah besar binatang es ini membuat keempat pasukan tidak mungkin bertahan melawan mereka, jadi mereka harus mundur. Xia Xinyan tahu tentang kekuatan binatang es. Untuk mencegah diinjak-injak oleh binatang es, dia segera menggali gua dan bersembunyi di dalamnya untuk menghindari serangan binatang es. Sudah 3 hari, energi dingin di luar perlahan-lahan semakin kuat. Pulau Menluo menjadi sunyi senyap, seolah-olah semua binatang es telah lenyap dari tempat ini. Binatang es terbentuk dari api dingin es. Setelah Pulau Menluo tak bernyawa, kekuatan binatang es akan diambil kembali oleh api dingin es. Berdasarkan jumlah waktu yang berlalu, seharusnya tidak ada lagi binatang es di Pulau Menluo. Xia Xinyan mengernyitkan alisnya sedikit, dan merenung sejenak, lalu berkata, kita bisa keluar dan melihat-lihat, mungkin kita bisa menemukan kesempatan untuk meninggalkan pulau ini. Begitu para prajurit dari keempat pasukan melarikan diri, mereka pasti akan menyampaikan berita tentang tempat ini sekaligus. Pada saat itu, banyak penguasa alam dewa akan datang ke sini untuk mendapatkan api dingin es. Begitu para penguasa alam dewa ada di sini, Pulau Menluo pasti akan menjadi lebih kacau. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Xi Yan mengangguk. Setelah 4 hari pemulihan dan berada di bawah pengaruh roh bela diri abadi, Xi Yan telah kembali ke kondisi fisik puncaknya. Setelah melalui bencana ini, kondisi pikiran Xi Yan tampaknya berubah lagi. Di ambang hidup dan mati, dia memperoleh lebih banyak wawasan dan tampaknya merasakan terobosan akan datang. Alam bencana mengharuskan seseorang untuk melewati berbagai jenis tantangan agar memperoleh wawasan yang cukup untuk menerobos dan melangkah ke alam baru. Meskipun memiliki cukup ki mendalam yang kuat, memiliki wawasan lebih penting. Tanpa pemahaman yang cukup, bahkan jika ada cukup ki mendalam, akan sulit untuk maju lebih jauh. Peristiwa berbahaya ini sebenarnya sangat bermanfaat baginya dan Xia Xinyan. Keduanya bekerja sama untuk membersihkan batu-batu yang menghalangi gua saat mereka perlahan mendekati pintu keluar gua. Setelah beberapa saat, beberapa batu terakhir yang tersisa disingkirkan dan keduanya berjalan keluar dari gua. Tepat setelah mereka keluar dari gua, wajah mereka segera berubah dan ekspresi mereka berubah menjadi kaget. Di bawah sinar bulan, dunia es di sekitar mereka berkilauan seperti kaca. Semuanya telah terbentuk menjadi lapisan es keras yang tebal, dan tanah ditutupi dengan lapisan es beku yang tebalnya beberapa meter.
Energi dingin yang menembus memenuhi dunia ini. Energi dingin itu seperti kabut putih, perlahan mengambang di atas bumi. Keduanya berada di suatu tempat yang tertutup es dan salju, dan bahkan setitik pun tanaman hijau tidak terlihat. Seluruh pulau Menluo telah terbalik. Gunung berapi yang telah punah di dekatnya berubah menjadi gunung es, berdiri tegak, dan berkilau terang di bawah sinar bulan, memberikan perasaan seperti mimpi. Di kejauhan, semua prajurit membeku dalam pose berlari mereka. Namun mereka membeku menjadi patung es, kematian mereka selamanya diperingati oleh es yang membungkus mereka. Karena keberadaan Ice Cold Flame, Pulau Menluo tampak berubah menjadi gunung es kuno. Es dan bebatuan beku terlihat di mana-mana. Mereka menyebarkan kesadaran mereka dan menemukan tidak ada jejak kehidupan sedikit pun. Binatang es juga menghilang sepenuhnya, berubah menjadi patung es yang tampak seperti manusia. Semua orang di Pulau Menluo mungkin mati kedinginan. Kali ini, benar-benar seperti neraka di bumi. Xia Xinyan mendesah, para prajurit dari 4 kekuatan itu menghancurkan batasan yang menyegel Ice Cold Flame karena mereka ingin mengetahui rahasia gunung es itu. Pada akhirnya, mereka membiarkan Ice Cold Flame lepas dari segelnya dan membiarkan seluruh Pulau Menluo dan orang-orang yang tinggal di dalamnya tersegel dalam es. Sungguh menyedihkan. Ekspresi Xian dingin, dan dia berkata dengan ringan, "Aku ingin tahu berapa banyak prajurit dari 4 kekuatan yang lolos dari bencana ini. Aku sangat berharap mereka juga mati di bawah Ice Cold Flame." Para penguasa alam langit sangat cepat. Orang-orang yang mereka bawa mungkin dapat lolos dari bencana. Alam ilahi danau surga memiliki banyak harta karun rahasia yang kuat, sehingga wanita suci Kuyanxing dan kelompoknya seharusnya dapat lolos. Namun, orang-orang yang tidak penting itu mungkin tewas di Pulau Menluo. Orang-orang yang tidak dibawa oleh para penguasa alam langit tidak mungkin dapat bertahan hidup jika mereka tidak bersembunyi di gua seperti yang kita lakukan. Krak, krak, krak. Sebuah gunung berapi yang telah punah beberapa ribu meter jauhnya tiba-tiba retak terbuka. Sosok-sosok cantik perlahan-lahan menjulurkan kepala mereka keluar dari lubang gua yang rusak. Orang yang memimpin adalah wanita suci dari tanah ilahi danau surga, Kuyanxing. Di belakang Qianxing, sederet wanita cantik dari tanah ilahi danau surga semuanya melihat sekeliling dengan tercengang. Mereka terkejut oleh perubahan aneh di Pulau Menluo. Xia Xinyan mengerutkan kening dan diam-diam mengenakan kembali cadarnya, sepertinya kita bukan satu-satunya yang pintar. Mereka seharusnya juga tahu tentang cara bersembunyi dari binatang es dengan bantuan beberapa harta rahasia yang dapat langsung menciptakan gua. Aku tahu wanita ini tidak akan mati dengan mudah. Kuyanxing berdiri dengan anggun di kejauhan, wajahnya tanpa emosi. Dia mengenakan gaun istana seputih salju, tatapan matanya dingin. Dia menatap Xian dan Xia Xinyan dari jarak 1000 meter, tampak ingin tahu bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Qianxing menatap ke arah mereka sejenak, lalu diam-diam memberi instruksi kepada beberapa wanita cantik di sampingnya. Setelah itu, Xian melihat 2 wanita alam bumi perlahan berjalan ke arah mereka. Kedua wanita ini memiliki ekspresi sombong, dan wajah mereka yang cantik sedingin es, hampir sedingin Pulau Menluo saat ini. Kedua wanita itu tampak berusia sekitar 30-an tahun. Kaki mereka jenjang dan cukup tinggi. Mata mereka sipit, alis tipis, dan rambut mereka sebahu. Pinggang mereka ramping, dan mereka melangkah anggun. Kedua wanita itu sedikit mengangkat kepala dengan ekspresi dingin. Setelah sampai di sini, salah satu wanita berkata ringan, "Wanita suci, kami ingin bertemu kalian berdua. Ikuti kami." Kemudian, kedua wanita itu hanya melirik Xian dan Xia Xinyan dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dengan angkuh seolah-olah dipanggil oleh Kuyanxing adalah berkah bagi mereka. Mata Xia Xinyan yang cerah dipenuhi amarah, dan dia mendengus pelan. Xian sedikit mengernyitkan alisnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka benar-benar sombong, bukan?" Kedua wanita itu sepertinya mendengar suara-suara di belakang mereka. Mata mereka yang sipit dipenuhi amarah, saat mereka berdua berbalik untuk melihat Xian dan Xia Xinyan. Orang yang berbicara lebih dulu berteriak dengan wajah dingin, "Apa yang kalian bisikkan?" "Tidak ada," Xia Xinyan menjawab dengan ringan. Dia menarik pakaian Xian, memberi isyarat kepadanya untuk tidak melakukan atau mengatakan apapun. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menyeret Xian bersamanya.
Xian dan Xia Xinyan mengikuti kedua wanita dari Tanah Suci Danau Surga dan segera tiba di samping Ku Yanxing. Rambut panjang Ku Yanxing disanggul tinggi, dan penampilannya tidak terlalu menonjol. Namun, matanya seperti air jernih, membuat orang merasa dingin. Dia berdiri di sana sambil mengerutkan kening, dan menatap Xian dan Xia Xinyan, lalu berkata dengan ringan, "Kapan kalian keluar? Apakah kalian menemukan orang lain di pulau ini? Apakah kalian melihat hal-hal aneh?" Xian menenangkan diri, dan menggelengkan kepalanya, "Kami juga baru saja keluar, dan kami tidak tahu apa-apa tentang situasi di Pulau Menluo sekarang." Ku Yanxing menatap Xian dalam-dalam, dia merenung sejenak, lalu memerintahkan, "Kalian berdua, pergilah lihat di mana gunung es itu terlihat. Jika kalian menemukan sesuatu, kembalilah dan beritahu aku, dan aku akan memberi kalian masing-masing senjata tingkat mendalam sebagai hadiah. Pergilah." Di tempat gunung es itu terlihat, disitulah api dingin es itu disegel. Kemungkinan besar api dingin es itu bersembunyi jauh di bawah tanah. Jika mereka berkeliaran di sekitar area itu dan ditemukan oleh api dingin es, mereka pasti sudah mati. Tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Orang-orang dari Tanah Suci Danau Surga tidak punya nyali untuk mengambil risiko dan mencarinya sendiri, tetapi ingin Xian dan Xia Xinyan pergi memeriksanya untuk mereka dan kemungkinan besar akan mati dalam prosesnya. Ini benar-benar arogan dan sangat kejam. "Maaf, kami berhasil bertahan hidup selama ini, dan kami tidak ingin mati." Xian mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya dengan kuat, "Kami akan meninggalkan Pulau Menluo sekarang. Sayangnya, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan senjata tingkat mendalam milikmu." Ku Yanxing mengerutkan alisnya sambil sedikit menunjukkan kekesalannya. "Wah, apapun yang kau inginkan, kau harus pergi." Seorang wanita alam nirvana yang cantik, berlekuk, dan berdada besar, dengan ekspresi dingin dan mata sedingin es berkata, "Jika kau tidak pergi sekarang, maka kami akan membunuhmu sekarang juga." Wajah Xian berubah. Wosh, wosh, wosh. Wosh, wosh, wosh. Suara menusuk datang dari kejauhan. Sesaat kemudian, mereka bisa melihat Chen Duo sendirian, dan wanita tua dari keluarga Dongfang itu memegang Dongfang He di satu tangan dan Gu Jiange di tangan lainnya. Mereka dengan cepat terbang masuk dari luar Pulau Menluo. Gu Jiange memiliki pedang pembunuh naga. Pedang itu menyegel binatang iblis naga api tanpa tanduk, dan naga api tanpa tanduk adalah binatang iblis api, oleh karena itu ia memiliki efek pengekangan khusus pada hal-hal dingin dan lingkungan yang dingin. Kali ini ia membawanya. Kelompok mereka terdiri dari 4 orang. Chen Duo dan wanita tua itu sama-sama berada di alam langit, Dongfang He berada di alam nirwana, dan Gu Jiange berada di alam bencana. Keempatnya sudah mengirimkan berita, dan sedang menunggu bantuan datang. Namun, mereka juga khawatir akan ada perubahan dalam api dingin es dan mungkin ada harta karun misterius di gunung es. Jadi setelah semua binatang es menghilang, mereka kembali karena keserakahan. "Hei!" seru Dongfang He dan memberi instruksi pada wanita tua itu. Wanita tua itu mendarat bersama Dongfang He dan Gu Jiange, dan berdiri di samping Ku Yanxing. Chen Duo melihat ke bawah, dan juga terbang turun dari langit, mendarat dengan mantap di belakang Xian dan Xia Xinyan. "Zhao Rong, ada apa?" Chen Duo mendarat, ia melirik wanita cantik berwajah dingin dari Tanah Suci Danau Surga yang mengancam Xian dan Xia Xinyan, dan bertanya dengan ringan. "Kami ingin mereka berdua pergi dan melihat situasinya, tetapi mereka tampaknya tidak mau bekerja sama." Saat menghadapi Chen Duo, ekspresi Zhao Rong tidak lagi dingin dan sombong. Sebaliknya, dia memasang senyum genit, "Yah, aku hanya bernegosiasi dengan mereka." Aku tidak tahu kalian juga akan datang." Setelah Chen Duo dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka secara bersamaan mengerutkan kening dan menatap Xian dan Xia Xinyan dengan tidak senang. Hati Xian hancur dan dia mengutuk dalam hatinya. Jika hanya orang-orang dari Tanah Suci Danau Surga, selama Xia Xinyan menggunakan roh bela diri reinkarnasinya, mereka tidak perlu takut. Namun, begitu orang-orang dari negeri ajaib, keluarga Gu, dan keluarga Dongfang tiba di sini, Xia Xinyan tidak akan bisa berbuat apa-apa bahkan jika dia menggunakan roh bela diri reinkarnasinya. Laut Kiara, tempat keluarga Yang dan keluarga Xia tinggal,
tidak berhubungan baik dengan tanah suci danau surga dan negeri ajaib dari Laut Hitam, juga dengan keluarga Gu dan Dongfang dari Laut Hengluo. Tidak apa-apa jika mereka tidak mengungkapkan identitas mereka, tetapi begitu identitas mereka terungkap dan tanpa pejuang yang kuat di sisi mereka, mereka pasti akan terbunuh. Begitu Chen Duo dan Dongfang He mendarat, Xi Yan tahu bahwa mereka akan dipaksa pergi ke Gunung Es. Memang, bernegosiasi. Dongfang He adalah orang pertama yang berbicara, dia mencibir dan berteriak, "Kalian berdua, jika kalian tidak ingin mati, pergilah dan lihat situasinya sekarang juga. Atau kami akan membunuh kalian sekarang juga." Wanita itu bisa diampuni untuk sementara, tetapi kami akan membuatnya menderita lebih parah daripada kematian. Apakah kalian mengerti maksudku? Dongfang He menatap Xi Yan dan Xia Xinyan dengan muram. Saat matanya melirik Xia Xinyan, sorot mata mereka menunjukkan sedikit nafsu. Xi Yan mengerutkan kening. Dia membenci Dongfang He dari lubuk hatinya. Terutama cara lelaki tua ini menatap Xia Xinyan. Itu membuat Xi Yan ingin mengubahnya menjadi debu. Gu Jiange tidak mengatakan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan wajah penuh ketidakberdayaan. Namun, di matanya, ada juga beberapa cahaya jahat yang bersinar saat dia diam-diam menatap tubuh Xia Xinyan. "Jangan buang-buang waktu." Chen Duo mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akan menghitung sampai 3. Setelah itu, pria itu akan mati, dan wanita itu akan berharap dia mati. Ayo pergi." Xia Xinyan menundukkan kepalanya dan menarik pakaian Xi Yan, dengan paksa menyeret Xi Yan ke tempat di mana gunung es itu awalnya terlihat. Xi Yan mengerutkan kening, dia tidak mengatakan apapun. Dia menundukkan kepalanya dan mengikutinya menuju gunung es itu. Dongfang He dan yang lainnya semua menatap tajam ke belakang mereka. Tatapan mata mereka menyeramkan, dengan seringai di sudut bibir mereka. Jika Xi Yan dan Xia Xinyan menunjukkan tindakan yang tidak kooperatif, orang-orang ini akan menyerang dan membunuh mereka berdua dengan kejam saat itu juga. Keempat pasukan menderita kerugian besar kali ini. Terutama Magical Wonderland dan keluarga Dongfang, karena banyak prajurit mereka yang mati beku. Di kapal-kapal di sekitarnya, sebelum para prajurit kuat dari kedua pasukan ini sempat menghindar, mereka sudah dicabik-cabik oleh binatang es. Saat ini, orang-orang ini dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Jika Xi Yan dan Xia Xinyan tidak berguna bagi mereka, mereka berdua akan dibunuh oleh Dongfang He di tempat. Semakin dekat mereka ke gunung es, semakin dingin suhu di sekitarnya, dinginnya menusuk tulang. Puncak gunung es yang asli telah menghilang. Sebagai gantinya, sebuah lubang besar muncul, di dalamnya energi dingin terasa dingin dan gumpalan kabut putih beku memenuhi udara. Di dalamnya, samar-samar mereka dapat melihat cahaya yang dipancarkan oleh kristal es. "Kakak," itu adalah suara gigi Xia Xinyan yang gemeretak saat embun beku muncul di rambutnya. Saat bergerak, dia harus terus-menerus mengaduk ki mendalam di tubuhnya untuk bertahan melawan energi dingin yang berasal dari lubang itu. Di sisi lain, meskipun hanya di alam bencana, Xi Yan diam-diam menggunakan ki mendalamnya dan tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh energi dingin. Kamu tampaknya mampu menangani energi dingin di sini." Gigi Xia Xinyan gemeretak saat dia menatap Xi Yan, dengan mata indahnya yang penuh kejutan. "Beberapa waktu lalu ketika aku sedang berkultivasi, aku tidak sengaja menyerap sebagian energi dingin. Energi dingin itu menyatu ke dalam tubuhku. Di sini, aku benar-benar tidak merasakan dingin seperti itu." Xi Yan mengangguk. Xia Xinyan tercengang, dan ekspresinya rumit. "Jika energi dingin diserap ke dalam tubuhmu, bagaimana kau masih bisa bergerak bebas? Tubuhmu seharusnya menjadi kaku, dan kau seharusnya berubah menjadi es, seperti yang lainnya." "Aku juga tidak tahu." Xi Yan ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Keterampilan yang aku kembangkan sangat aneh. Meskipun disertai dengan rasa sakit dan bahaya yang luar biasa, ia memiliki banyak aspek misterius dan bermanfaat, itulah sebabnya aku tidak ingin melepaskannya." Xia Xinyan mengangguk ringan dan mendesah dalam benaknya, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. "Suatu hari, aku akan membuat mereka membayar dengan darah." Xi Yan menyeringai. "Setelah kita melewati ini, akan ada banyak kesempatan untuk mengurus mereka." Sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar. "Hati-hati, saat kita tiba di lubang itu,
aku akan segera menggunakan roh bela diri reinkarnasi dan membawamu terbang menjauh dari sini. Kita hanya perlu menjaga jarak yang dekat dari mereka, maka seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk pergi bersamamu. Baiklah, Xian mengangguk, dia berbalik dan menatap Chen Duo, Dongfang He, dan yang lainnya sejauh 2000 meter, dengan tatapan dingin di matanya. Dengan jarak 2000 meter, selama Xia Xinyan tiba-tiba mengaktifkan roh bela diri reinkarnasinya, orang-orang itu pasti tidak akan mampu bereaksi cukup cepat. Ini juga mengapa Xia Xinyan tidak bertindak saat itu juga, sebagai gantinya, dia memilih mengambil risiko dan menjauh dari mereka. Dari lubang yang terbuka itu, energi dingin menyebar ke segala arah dan kabut putih memenuhi udara. 10 meter dari lubang itu, Xia Xinyan gemetar karena kedinginan, tetapi Xian tampaknya tidak terpengaruh. Aku akan pergi melihat-lihat, hanya sekali melihat, lalu aku akan kembali. Xian berdiri di samping lubang itu, dan sambil menatap ke arah lubang itu, dia tiba-tiba berbicara. Entah mengapa, semakin dekat dia ke lubang itu, semakin nyaman perasaan Xian. Energi dingin yang menusuk yang dirasakan orang lain, tidak hanya tidak membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi juga memberikan tubuhnya perasaan yang menyegarkan dan menyenangkan. Terutama, energi dingin yang datang dari dalam lubang itu, membuat Xian merasa lebih tajam, dan tubuhnya tidak banyak terpengaruh. Energi dingin di dalam lubang itu meluap dan perlahan mengalir keluar. Sebagian energi dingin bergerak dan jatuh ke arah Xian. Darah Xian menjadi dingin, tetapi terasa sangat nyaman seolah-olah darah di tubuhnya sangat menyukai energi dingin di sini. Xian tercengang. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mencoba menggerakkan langit kedua amukan dan menggabungkan kekuatan negatif dalam tubuhnya ke dalam darahnya. Tanpa diduga, dari dalam lubang, sejumlah besar energi dingin tiba-tiba terbang keluar. Energi dingin itu datang tanpa peringatan apapun seolah-olah tertarik oleh Xian, tiba-tiba keluar dari lubang dan langsung menuju Xian. Xian, seru Xia Xinyan, matanya dipenuhi kepanikan, energi dinginnya terlalu kuat, aku tidak akan bisa menahannya lagi. Aku akan melangkah lebih jauh, kau harus mundur. Xian sama sekali tidak ragu, dan dia tiba-tiba mulai melangkah menuju lubang itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, energi dingin menjadi lebih kuat. Dan energi dingin dari lubang itu juga mengalir ke arahnya lebih cepat. Xia Xinyan tercengang. Energi dingin di depan mereka begitu kuat, sehingga seorang pejuang alam bumi seperti dia tidak dapat mengatasinya. Tetapi Xian tidak hanya baik-baik saja, dia benar-benar mengumpulkan energi dingin. Ini membuatnya bingung, tidak tahu apakah dia harus mendesak Xian untuk meninggalkan tempat ini atau tidak. Tunggu sebentar untukku. Xian melangkah selangkah demi selangkah menuju lubang itu, sementara ekspresinya berubah semakin serius, dia berkata dengan suara yang dalam, menjauhlah dariku, tolong jangan mendekatiku. Sejumlah besar energi dingin mengalir keluar dari lubang itu seperti asap dan dengan gila-gilaan menyerbu ke dalam tubuh Xian. Tiba-tiba, sinar cahaya terang datang dari dalam gua, dan aliran kekuatan hidup yang sangat aneh tiba-tiba menyebar keluar dari lubang itu. Xia Xinyan terperanjat, dan dia berteriak, Xian, kembalilah ke sini, sekarang juga. Api dingin es menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Cepat pergi. Di kejauhan, wajah Chen Duo berubah. Tubuhnya tiba-tiba melayang di langit, dan dia menyaksikan, dengan takjub, Xian berjalan menuju lubang itu. Wanita tua dari keluarga Dongfang itu juga terbang ke langit, menatap ke kejauhan. Dia berkata kepada Dongfang He, Gu Jiange, dan yang lainnya di bawah, anak itu berjalan menuju lubang. Sejumlah besar energi dingin mengalir keluar dari lubang, tetapi anak itu tampaknya baik-baik saja. Tubuhnya tampaknya menyerap energi dingin itu. Menyerap energi dingin, seru Dongfang He, apa kau yakin? Energi dingin yang dilepaskan oleh Ice Cold Flame sangat dingin, bahkan bagiku. Anak itu seharusnya dibekukan menjadi es, bagaimana dia masih bisa bergerak? Tubuhnya benar-benar menyerap energi dingin. Chen Duo menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan ekspresi aneh, fenomena semacam ini, fenomena semacam ini. Apa? Gu Jiange dan Ku Yanxing semua menatapnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ice Cold Flame telah memilihnya untuk menjadi pembawa, itu seharusnya mencoba untuk merebut tubuhnya. Ekspresi Chen Duo berubah berulang kali,
dia berkata dengan tergesa-gesa, api dingin es hanya berwujud api, meskipun memiliki kesadaran hidup, ia tidak memiliki tubuh padat. Api langit tanpa tubuh padat mudah dikendalikan dan disegel. Namun, begitu api langit mendapatkan pembawa yang sesuai, kesadaran hidupnya akan merasuki jiwa pembawa tersebut. Kemudian ia akan menjadi seperti seorang prajurit, mampu memanfaatkan lebih banyak kekuatan dan serangan jiwa. Bagaimana mungkin orang itu menjadi target perebutan? Seru Kuyanshin, bukankah hanya orang dengan jiwa bela diri tubuh es yang dapat direbut oleh api dingin es? Orang normal sama sekali tidak dapat menangani energi dingin api dingin es. Begitu mereka menyentuhnya, mereka akan membeku sampai mati dan tidak akan berguna lagi. Aku juga tidak tahu. Chen Duo menggelengkan kepalanya, begitu Ice Cold Flame berhasil menangkapnya dan memperoleh tubuh yang kokoh, maka bahkan para prajurit alam dewa dari laut tak berujung tidak akan mampu mengendalikannya. Jika itu terjadi, kita tidak hanya bekerja sia-sia, tidak seorang pun dari kita akan keluar dari sini hidup-hidup. Kita harus membunuhnya. Dongfang He segera memahami makna dalam kata-kata Chen Duo, ayo kita lakukan. Jika Ice Cold Flame memilihnya untuk menjadi target penangkapan, maka ia pasti tahu bahwa ia dapat menangani energi dingin. Kau pernah mengatakannya sebelumnya, tubuh anak itu dapat menyerap energi dingin, maka ini tidak mungkin salah. Ya, kita harus segera membunuhnya. Chen Duo mengangguk, dan palu perak kecil di lengan bajunya segera terbang keluar. Di tengah gemuruh guntur, palu itu dengan keras menghantam Xian, yang berdiri di lubang yang terbuka. Dongfang He dan yang lainnya hampir tidak menunjukkan keraguan. Mereka semua melakukan serangan mereka sendiri. Sekarang Gu Jiange juga berhenti berpura-pura bersikap baik. Dia berteriak pelan, lalu pedang pembunuh naga yang melingkari lehernya pun melayang, naga api tanpa tanduk muncul, dan berubah menjadi naga api sepanjang 100 meter, menyerang Xian dengan ganas. Xian, kembalilah. Xia Xinyan tiba-tiba mulai berteriak, suaranya hampir terdengar seperti isak tangis, kembalilah. Aku ingat sekarang, kau tidak takut pada energi dingin, itu adalah pembawa sempurna yang ingin direbutnya, api dingin es ingin merebut tubuhmu. Xian masih menikmati energi dingin yang mengalir ke dalam tubuhnya. Ketika mendengar Xia Xinyan berteriak seperti itu, dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia baru saja siap untuk pergi, tetapi dia tiba-tiba menyadari energi dingin di dalam tubuhnya sedang bergejolak. Di dalam lubang itu, sebuah kesadaran yang sangat besar mengalir keluar seperti serigala, dan energi dingin yang paling kuat membungkusnya dengan erat. Kesadaran itu sangat gelap dan jahat. Kesadaran itu tiba-tiba muncul dan segera menyerbu ke dalam pikirannya, dengan maksud untuk segera mengambil jiwanya. Di kejauhan, gelombang serangan dari keempat kekuatan itu masih terus-menerus datang ke arahnya. Kepala Xian sangat sakit, dia memegang kepalanya dan meraung. Dengan mata merah, dia meraung dengan ganas, kau pergi dulu. Tinggalkan aku sendiri. Kemudian, Xian menggunakan sisa tenaganya dan mendorong dirinya ke belakang, dan jatuh lurus ke dalam lubang yang tampaknya tak berdasar itu. Begitu tubuh Xian berada di dalam lubang, energi dingin di dalam lubang itu dengan cepat berputar, dan langsung terbentuk menjadi es yang tebal dan keras. Es yang keras itu seperti pintu raksasa, berdiri tepat di lubang yang terbuka, menyegelnya sepenuhnya. Tidak, Xia Xinyan berteriak, boom, boom, boom. Serangan yang berbeda dari keempat kekuatan itu tanpa henti jatuh pada lubang yang terbuka itu, tetapi tidak dapat menghancurkan lubang itu. Dengan wajah muram, Chen Duo dan yang lainnya dengan cepat bergegas ke sini dari jauh. Xia Xinyan mengatupkan giginya, matanya dipenuhi dengan kebencian, dia tiba-tiba mengaktifkan roh bela diri reinkarnasinya dan terbang lurus ke langit. Saat keluar dari Pulau Menluo, dari jauh terdengar suara kebencian Xia Xinyan, kalian semua membunuhnya. Tunggu saja pembalasan dendam dari keluarga Yang dan Xia. Semangat bela diri reinkarnasi. Wajah Chen Duo tiba-tiba berubah saat dia berteriak kaget, dan menatap kosong Xia Xinyan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Wajah Dongfang He dan Gu Jiange tiba-tiba menjadi muram. Kuyanshin mengerutkan alisnya dalam-dalam dan mendesah pelan, tampak sedikit tertekan. Jiange, bukankah kamu mengatakan bahwa latar belakang gadis ini tidak diketahui? Dengan wajah dingin, Dongfang He melotot ke arah Gu Jiange, hebat.
Dia sebenarnya gadis keluarga Xia. Jika dia mati di sini, itu tidak masalah, tetapi karena dia pergi hidup-hidup, keluarga Xia pasti akan membawa masalah bagi kita. Chen Duo menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh ketakutan, keluarga Xia sudah cukup buruk, tetapi keluarga Yang. Ketika dia menyebutkan keluarga Yang, orang-orang dari keempat kekuatan semuanya menjadi marah, ekspresi mereka menjadi jelek. Kalian semua tahu dengan jelas tentang kesombongan dan kekejaman keluarga Yang. Di laut tak berujung, bahkan ketika orang-orang tidak mengganggu mereka, orang-orang gila ini sudah membuat masalah di mana-mana. Jika seseorang secara tidak sengaja mengganggu orang-orang mereka, memberi mereka alasan yang mereka butuhkan, mereka akan membunuh seluruh keluarga. Jika keluarga yang benar-benar memutuskan untuk menentang ini, maka keempat pasukan kita akan sangat menderita. Chen Duo mendesah. Ketika dia berbicara dengan Xian dan Xia Xinyan sebelumnya, Chen Duo sombong dan arogan seolah-olah dia tidak takut pada siapapun di dunia ini. Sekarang setelah keluarga yang disebutkan, dia mulai mendesah putus asa. Seolah-olah dia mengganggu iblis atau binatang buas atau sesuatu. Dia langsung menjadi pengecut. Meskipun keluarga Yang dan keluarga Xia adalah sekutu, keluarga Yang adalah pemimpinnya, jadi mereka biasanya tidak akan peduli dengan bisnis keluarga Xia. Ku Yanxing terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, mengapa dia mengatakan bahwa keluarga Yang akan bertindak? Wajar saja, kecuali jika sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Xia, keluarga Yang sama sekali tidak akan peduli dengan keluarga Xia. Anak itu, Dongfang He terkesiap lalu tiba-tiba berkata, mungkinkah anak itu adalah seseorang dari keluarga Yang? Ah, mendengar kata-kata itu, semua orang ketakutan dan wajah mereka berubah pucat. Jika dia benar-benar dari keluarga Yang, bagaimana mungkin tidak ada prajurit kuat yang menemaninya? Semua orang berbakat dari generasi muda keluarga yang sangat sombong, mereka sama sekali tidak tahu arti kesabaran. Jika anak itu dari keluarga Yang, dengan cara kita memperlakukannya, dia pasti tidak akan begitu patuh. Dia pasti akan menggunakan jiwanya untuk menyebarkan berita dan langsung bertarung dengan kita. Chen Duo menggelengkan kepalanya. Para prajurit kuat dari generasi muda keluarga yang semuanya menguasai keterampilan mengirim pesan jiwa. Bahkan, ketika mereka sendirian, jarang ada pasukan yang berani mencoba membunuh salah satu tuan muda dari keluarga Yang. Karena, begitu pemuda keluarga yang menyadari situasinya tidak menguntungkan, ia akan segera menggunakan keterampilan jiwa untuk menyampaikan situasinya. Jika sesuatu terjadi, keluarga Yang pasti akan dapat mengetahui siapa yang melakukannya. Sifat pendendam keluarga yang terkenal di seluruh laut tak berujung. Jika keturunan mereka dibunuh oleh seseorang, maka pasukan itu akan benar-benar terbunuh, dan seluruh faksi akan disingkirkan dari laut tak berujung. Dan karena itu, bahkan ketika anggota muda keluarga yang keluar dan bergerak sendiri, jika seseorang tidak dapat menjamin pembunuhan instan, tanpa memberi mereka kesempatan untuk menggunakan pesan jiwa, bahkan musuh keluarga yang tidak akan berani bertindak gegabah. Mereka takut akan balas dendam dari keluarga Yang. Semoga saja dia bukan dari keluarga Yang, atau kita berempat harus bersiap menghadapi perang berdarah. Ku Yanxing mendesah pelan. Dia diseret ke dalam lubang oleh Ice Cold Flame, dia mungkin akan ditangkap oleh Ice Cold Flame. Begitu Ice Cold Flame mendapatkan targetnya, ia akan langsung menangkap mayatnya. Dan selama waktu itu, kekuatan Ice Cold Flame akan sangat berkurang. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Dongfang He mengerutkan alisnya. Ia merenung sejenak, lalu berkata, kita harus mencoba menyerangnya. Semua orang mengangguk pelan. Tak lama kemudian, sekelompok orang tiba di lubang yang terbuka. Orang-orang dari keempat pasukan itu bergabung bersama dan berusaha memecahkan es yang menutupi lubang itu. Berbagai macam serangan datang, satu demi satu, saat mereka mencoba memecahkan es yang menutupi lubang itu. Namun, es itu sekeras besi. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini menggunakan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menembus es itu. Setelah 3 hari, energi dingin di pulau Menluo perlahan-lahan mulai menghilang. Batu-batu es di pulau itu mulai mencair. Setelah setengah bulan, gunung es itu tidak terlihat lagi di pulau Menluo. Energi es yang menutupi pulau itu telah menghilang tanpa jejak, dan gunung berapi yang sangat tertekan itu telah aktif dan mulai menyemburkan lava.
Api es dingin tidak lagi berada di Pulau Menluo. Chen Duo, yang melayang di udara, meraba-raba sekeliling dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah, ia telah mendapatkan pembawanya, jadi ia pasti akan pergi melalui dasar laut, bersiap untuk mencari tempat untuk merebut tubuh itu sepenuhnya. Begitu ia pergi, energi dingin di Pulau Menluo akan menghilang bersamanya. Sekarang, bahkan jika bantuan datang, mungkin akan sangat sulit untuk menemukan api es dingin. Kehidupan para Skyfire berbeda dengan kita. Jika mereka menyembunyikan keberadaan mereka, bahkan jika seorang prajurit alam dewa berada di dekatnya, mereka akan tetap sulit merasakannya. Tampaknya kali ini kita datang tanpa hasil. Kita bahkan mengacaukan keluarga Xia dan Yang, sungguh sial. Dongfang He tersenyum pahit, mengepalkan tinjunya, dan berkata, kita akan pergi sekarang. Jika kau mau, kau dapat terus mencari. Kita juga akan pergi. Begitu orang-orang dari keempat kekuatan menemukan bahwa energi dingin telah menghilang dari Pulau Menluo, mereka menyadari bahwa Ice Cold Flame pasti telah pergi sejak lama. Mengetahui bahwa akan sangat sulit untuk menemukan Ice Cold Flame lagi, mereka tidak membuang waktu lagi dan meninggalkan Pulau Menluo satu demi satu. Setengah tahun kemudian, Pulau Abadi, di Laut Kiara dari Laut Tak Berujung. Laut Kiara adalah salah satu dari 5 lautan di Laut Tak Berujung. Di dalamnya terdapat ribuan pulau dengan ukuran yang berbeda, yang terbesar dan paling terkenal adalah Pulau Abadi. Itu adalah pulau utama keluarga Yang. Di Laut Kiara, atau bahkan seluruh laut tak berujung secara umum, Pulau Abadi dipandang sebagai tempat yang ajaib. Di pulau itu, terdapat ratusan gunung dengan ukuran yang berbeda. Setiap gunung dipenuhi dengan energi roh, dan gunung-gunung itu menyembunyikan banyak harta dan bahan-bahan ajaib. Orang-orang dari keluarga yang tinggal di Pulau Abadi. Setiap gunung dihuni oleh seorang prajurit keluarga Yang. Ada ratusan dan ribuan batasan yang berbeda di pulau itu, dan di pinggiran luar pulau, ada penjaga yang berjaga sepanjang hari dan malam. Selain anggota keluarga Yang, atau sekutu dekat keluarga Yang, akan sulit bagi siapapun untuk melangkah ke Pulau Abadi. Pulau Abadi adalah tanah suci Laut Kiara. Sesekali, puluhan pasukan prajurit di Laut Kiara akan datang ke Pulau Abadi untuk menawarkan sumber daya mereka dan para pemimpin dari berbagai pasukan perlu melaporkan situasi terkini mereka. Jika Laut Kiara adalah sebuah negara, maka puluhan pasukan prajurit itu akan seperti tuan tanah, dan Pulau Abadi akan menjadi kota kekaisaran Laut Kiara. Keluarga Yang adalah kekuatan yang mendominasi di Laut Kiara. Meskipun negeri ajaib jahat dan keluarga Xia memiliki sejumlah kekuasaan di Laut Kiara, semua orang tahu bahwa keluarga Yang adalah penguasa sejati Laut Kiara. Bahkan orang-orang dari negeri ajaib jahat dan keluarga Xia pun setuju dengan pepatah ini. Karena keberadaan keluarga Yang, para pejuang Laut Kiara berjalan dengan gagah di semua lautan besar. Ketika mereka berbicara tentang diri mereka sebagai bagian dari Laut Kiara, mereka merasa sangat bangga pada diri mereka sendiri. Di lautan lain, keluarga Yang terkenal dengan sifatnya yang suka berperang dan arogan. Selama ratusan tahun, untuk memperluas wilayah Laut Kiara, keluarga Yang berperang di mana-mana. Mereka membuat daerah tetangga sengsara. Seolah-olah mereka tidak pernah bisa beristirahat. Dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, anggota keluarga Yang selalu menjadi pasukan terdepan. Setiap pertempuran, anggota keluarga Yang memimpin dan melakukan penaklukan berdarah. Baik itu Laut Hengluo dari barat laut, atau Laut Hitam dari timur laut, semuanya menjadi sasaran penaklukan keluarga Yang. Bahkan Laut Langit di Tenggara sering diserang oleh keluarga Yang. Dalam ratusan tahun terakhir, keluarga Yang memang telah menciptakan musuh di mana-mana, tetapi mereka berdiri teguh dan tidak pernah jatuh. Sebaliknya, wilayah mereka semakin meluas, dan kekuatan keluarga juga menjadi semakin besar. Kekuatan kuat keluarga Yang terlihat jelas. Pada hari ini, di sudut Pulau Abadi, sebuah perahu kecil perlahan mendekat. Di atas perahu, ada seorang wanita ramping dan anggun. Dia mengenakan kerudung, dan ada sedikit kesedihan di matanya yang cerah. Dia perlahan berdiri. Wus! Di langit di atas kapal, dengan kilatan cahaya yang tiba-tiba, sebuah bayangan yang ditutupi dengan baju besi hitam tiba-tiba muncul di atas sebuah batu raksasa di dekat kapal. Orang yang ditutupi dengan baju besi berat ini memegang tombak hitam, dan memiliki mata yang tajam.
Dia menatap wanita itu dan berkata, "Siapa kamu?" "Xia Xinyan dari keluarga Xia." Wanita itu menyingkirkan kesedihan di hatinya dan berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Aku datang membawa berita tentang Raja Sura Xiao Hanyi." "Tunggu sebentar." Penjaga baju besi hitam itu mengerutkan kening, lalu dia mengeluarkan sebuah tanduk hitam dan dengan tenang melapor ke tanduk itu. Dalam waktu singkat, ekspresi penjaga baju besi hitam itu sedikit berubah. Dia berkata, "Tuan Mo ingin bertemu denganmu." Xia Xinyan mengangguk, "Tuan Mo dan Tuan Xiao telah bertarung bersama selama bertahun-tahun, aku hanya akan menjelaskan situasinya kepada Tuan Mo." "Silakan." Penjaga baju besi hitam itu melambaikan tangannya, dan seberkas petir tiba-tiba menyambar di udara, membuka sedikit jejak di bebatuan tebal di belakangnya. Xia Xinyan menundukkan kepalanya dan mengarungi perahu melalui jalan setapak itu, dengan cepat tiba di Pulau Abadi. Di puncak gunung, yang tingginya puluhan ribu kaki, ada seorang sarjana parubaya yang kurus kering. Dari waktu ke waktu dia mengerutkan kening dan melihat ke cakrawala. Dia membelai sepotong tulang binatang putih di tangannya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Di gunung, hanya ada sebuah gubuk kecil sederhana, dan lingkaran sihir berbentuk oval yang aneh. Setelah beberapa saat, cahaya terang menyala dan sosok Xia Xinyan muncul di lingkaran sihir. Pemimpin dari 3 Raja Sura, Mo Duanhun, masih menatap langit. Tanpa menoleh sedikit pun, dia berkata dengan nada meremehkan, "Gadis, kudengar kau punya berita tentang Xiao." "Salam, Tuan Mo." Xia Xinyan membungkuk, lalu menceritakan dengan saksama tentang pertemuan mereka yang membawa bencana di laut itu. Saat Xia Xinyan berbicara, Mo Duanhun mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Ketika Xia Xinyan selesai berbicara, dia akhirnya menggelengkan kepala dan mendesah, "Di mana Tuan Muda Yan? Mengapa aku tidak melihatnya?" Si Yan juga mendapat masalah. Xia Xinyan menggertakkan giginya, dan menjawab dengan berani. "Mendapat masalah." Mulut Mo Duanhun mengatup, dan memperlihatkan gigi putih pucat. "Apa yang terjadi?" 4 kekuatan dari negeri ajaib, Tanah Suci Danau Surga, keluarga Dongfang, dan keluarga Gu, memaksa kita untuk memasuki lubang api dingin es. Tubuh Si Yan direbut oleh api dingin es dan terseret ke dalam lubang. Keberadaannya tidak diketahui. Xia Xinyan menundukkan kepalanya. Matanya mulai berair, dan dia mulai terisak. Tanah ajaib, Tanah Suci Danau Surga, keluarga Dongfang, dan keluarga Gu. Mo Duanhun mengangguk satu demi satu, dan berkata dengan ringan, "Saya akan melaporkannya kepada kepala keluarga. Ini masalah keluarga Yang. Keluarga Xia Anda tidak perlu ikut serta. Ini pil nutrisi. Anda boleh menyimpannya. Tuan Mo, Si Yan dan saya menghadapi bencana bersama. Bahkan jika keluarga Xia tidak ingin berpartisipasi, saya pribadi ingin membantu." Xia Xinyan mengambil pil nutrisi dan berbicara sambil mengatupkan giginya. Mo Duanhun sedikit terkejut. Dia menatapnya sejenak, dan akhirnya mengangguk, "Lakukan apapun yang Anda inginkan." Kepulauan Tiansuo, di sudut barat daya Laut Hengluo. Kepulauan Tiansuo memiliki 36 pulau. Meskipun memiliki banyak pulau, Kepulauan Tiansuo tandus, tanpa tambang berharga, atau harta karun apapun. Ada banyak pulau di Kepulauan Tiansuo, tetapi tidak banyak prajurit. Ini adalah daerah yang relatif terpencil di Laut Hengluo, baik itu Sekte Tiga Dewa, keluarga Dongfang, atau keluarga Gu, biasanya mereka jarang peduli dengan daerah ini. Sebuah perahu, yang mengibarkan bendera matahari, bulan, dan bintang, berlayar perlahan di Kepulauan Tiansuo. Perahu itu tidak besar, panjangnya hanya 20 meter, dan ada semua jenis kargo berantakan yang menumpuk di atas perahu ini. Lebih dari selusin pengikut Sekte Tiga Dewa berdiri di geladak, tampak sangat bosan. Orang-orang ini semuanya berada di alam Naschen dan disaster. Dalam perjalanan ini, mereka menerima tugas untuk mengirimkan sumber daya di atas kapal ke keluarga Gu. Linda adalah pemimpin kecil tim ini, dia berada di langit pertama alam bencana. Dia tampak seperti berusia sekitar 25 atau 26 tahun, cerah dan cantik. Dia mengenakan seragam keagamaan abu-abu biasa dari Sekte Tiga Dewa, dengan pola matahari, bulan, dan bintang yang disulam di bahunya. Seragam keagamaan itu cukup ketat, sehingga menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna.
Rambutnya yang berwarna kastanye diikat dengan pita ungu, sangat panjang dan terseret sampai ke pantatnya yang montok. Ketika dia berjalan, rambutnya yang panjang berkibar di udara, lalu dengan lembut menyentuh pantatnya, memberi ruang untuk imajinasi. Di perahu kecil, semua murid laki-laki dari Sekte Tiga Dewa tersebar di setiap sudut, tetapi mereka sering kali diam-diam mengintip Linda, dan menelan ludah dengan tenang. Mereka bukanlah murid inti dari Sekte Tiga Dewa. Orang-orang ini tidak memiliki semangat bela diri matahari bulan dan bintang dari Sekte Tiga Dewa. Mereka semua dulunya adalah murid yang tergabung dalam beberapa pasukan kecil di Laut Hengluo. Namun karena pasukan itu bersumpah setia kepada Sekte Tiga Dewa, mereka menjadi murid luar dari Sekte Tiga Dewa. Tanpa roh bela diri matahari bulan dan bintang, mereka tidak akan pernah dihitung sebagai murid inti dari Sekte Tiga Dewa. Jadi bahkan ketika mereka dihitung sebagai orang-orang dari Sekte Tiga Dewa, mereka hanya memiliki peran sebagai pesuruh, melakukan beberapa hal kecil untuk Sekte Tiga Dewa. Linda berusia 25 tahun, tetapi dia berada di langit pertama alam bencana, potensinya jelas sangat luar biasa. Sayangnya, dia tidak memiliki roh bela diri matahari, bulan, dan bintang padanya. Bahkan ketika kemampuannya luar biasa, dia masih tidak bisa mendapatkan persetujuan dari Sekte Tiga Dewa. Dia hanya bisa menjadi pemimpin kecil dari murid-murid luar, melakukan beberapa tugas pengiriman kargo. Linda selalu bekerja keras, dengan harapan bahwa suatu hari dia akan mengumpulkan cukup banyak kontribusi untuk mendapatkan kualifikasi untuk menjalani kultivasi intensif di Sekte Tiga Dewa untuk pertama kalinya. Hanya murid luar dengan kontribusi luar biasa yang dapat memperoleh kualifikasi untuk menjalani kultivasi intensif di markas besar. Jika mereka tampil luar biasa selama kultivasi intensif, maka mereka memiliki peluang yang sangat kecil untuk menjadi murid utama tanpa roh bela diri matahari, bulan, dan bintang. Kemudian, mereka dapat lebih jauh mempelajari dan mengolah keterampilan bela diri tingkat lanjut di Sekte Tiga Dewa dengan bantuan Sekte Tiga Dewa. Tuh, perahu tiba-tiba berguncang hebat saat menyentuh beberapa benda terapung di bawah laut. Wajah cantik Linda sedikit berubah, dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia telah mengunjungi daerah Kepulauan Tiansuo lebih dari sekali, tetapi tidak pernah sekalipun dia menabrak terumbu karang tersembunyi. Kali ini guncangan di perahu membuatnya sangat bingung, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke seorang prajurit langit ketiga alam manusia, dan berkata, "Charmon, kau turun dan lihat apakah kita menabrak terumbu karang tersembunyi." Terumbu karang tersembunyi. Charmon terus menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin, ketika aku datang, ayahku mengatakan kepadaku, tidak ada terumbu karang tersembunyi di Kepulauan Tiansuo. Tidak ada juga prajurit yang hebat atau kuat di sini, atau kalau tidak, tidak akan ada tim kecil seperti kita yang membawa barang-barang itu ke keluarga Gu." Mata ramping Linda yang panjang sedikit menyipit, dan dia berkata dengan ringan, "Aku menyuruhmu turun dan melihat, bukan untuk mendengar omong kosongmu." Charmon menyeringai, dan berulang kali menggelengkan kepalanya, "Baiklah, aku akan turun." "Linda, jangan begitu jahat. Ketika kamu memberi perintah, bagaimana mungkin aku berani tidak patuh?" Sambil tertawa, Charmon berteriak dengan suara yang dalam dan menyelam ke dalam laut. Dalam sekejap, Charmon menjulurkan kepalanya keluar dari laut, sambil menggigil dia berteriak, "Ada gunung es di bawah laut. Gunung es raksasa, mereka ada di mana-mana. Ah, dingin sekali, sangat dingin." Charmon segera mendayung di laut, mengerahkan seluruh tenaganya untuk naik ke perahu. Ia terus berteriak kaget, "Perahu kami menabrak puncak dua gunung es, dan terjebak. Ah, dingin sekali, dingin sekali." Wajah Charmon hampir memucat, ia bergegas ke perahu dengan wajah penuh ketidakpercayaan, "Aku tidak percaya, bagaimana mungkin ada gunung es di bawah sini? Aku sudah beberapa kali datang ke Kepulauan Tiansuo ini, tetapi tidak pernah melihat yang seperti itu." Di atas perahu, semua orang terkejut, dan mulai berdiskusi tentang hal ini. Gunung es. Bagaimana mungkin ada gunung es? Wajah Linda juga penuh dengan keterkejutan, dan ia terus menggelengkan kepalanya. Setiap kali dia menggelengkan kepalanya, kuncir kuda di belakangnya berayun berulang kali, dan terus menghantam pantatnya yang montok dan bulat. Itu membuat suara krek-krek yang tajam, membuat orang-orang terganggu, dan mereka tidak bisa tidak membayangkan beberapa fantasi.
Siapa yang tahu? Charmon berdiri di belakang Linda, dia mengatupkan giginya dan menggigil. Namun matanya menatap tajam ke pantat Linda, dengan tatapan tajam. Aku akan turun untuk melihatnya. Linda merenung sejenak, dan tanpa memberitahu semua orang, tubuhnya yang halus melompat, saat dia masuk ke dalam laut. Di bawah laut, gunung-gunung es itu seperti gunung di dasar laut. Jika dihitung secara kasar, mungkin ada lebih dari 10. Anda tidak dapat melihat dasar gunung-gunung es itu, akarnya tampaknya telah menggali hingga ratusan ribu kaki ke dalam laut. Gunung-gunung es itu berdiri tegak di air laut yang biru, energi dingin menyebar kemana-mana, dan di antara gunung-gunung es itu tampaknya ada cairan keruh yang menghubungkannya. Cairan itu sangat dingin, dan energi dingin di bawah laut sebagian besar berasal dari cairan itu. Tubuh Linda yang lembut menggigil, dia juga sedikit tidak mampu menahan energi dingin di bawah laut. Namun dia menguatkan diri dan menyelam puluhan meter di bawah, dengan hati-hati menghindari cairan keruh di antara gunung es yang dia lewati. Ah! Linda tiba-tiba menutup mulutnya, tetapi wajah cantiknya masih penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia menatap kosong ke gunung es terbesar. Gunung es itu bening seperti kristal, dan transparan. Di gunung es terbesar, Anda dapat melihat bayangan yang samar-samar, sedikit kabur. Itu adalah seorang pria, dia benar-benar telanjang, dengan energi dingin melingkari seluruh tubuhnya, dan Anda tidak dapat melihat wajahnya. Dia tampak seperti patung es yang telah disegel selama bertahun-tahun, bersembunyi di gunung es terbesar. Linda merasakan sesak napas, dan dia segera melompat keluar dari laut. Tubuhnya yang lembut menggigil saat dia menaiki kapal, dia tampak seperti sedang kesurupan. Semua pakaian di tubuhnya basah, dan lekuk tubuh Linda sepenuhnya terungkap. Pinggang, pantat, dada, dan perutnya terlihat samar-samar. Semua prajurit di atas kapal itu memiliki percikan di mata mereka, mereka menatapnya dengan penuh nafsu, dan diam-diam menelan ludah. Linda tampak seolah-olah dia tidak memperhatikan, dia tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa. Dia berdiri di sana dengan hampa, dan banyak pikiran yang berbeda berkelebat di benaknya terus-menerus. Tidak salah, aku sama sekali tidak salah. Linda mengatupkan giginya, dan yakin bahwa dia benar-benar melihat seorang pemuda yang benar-benar telanjang di gunung es terbesar. Pria itu tampaknya disegel di dalam es, dia tidak memiliki jejak kehidupan, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi oleh energi dingin. Di Kepulauan Tianshuo yang tandus, tiba-tiba muncul lebih dari 10 gunung es yang tampaknya telah ada selama puluhan ribu tahun. Di gunung es terbesar, bahkan ada seorang pria telanjang yang diselimuti oleh energi dingin. Pikiran Linda perlahan menjadi jernih, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia menyadari bahwa penemuan ini, mungkin membuatnya mengumpulkan cukup banyak sumbangan. Sumbangan ini bahkan mungkin membuatnya menjadi murid inti di Sekte Tiga Dewa, membiarkannya mengembangkan keterampilan bela diri yang paling maju, misterius, dan ajaib di Sekte Tiga Dewa. Sambil menarik napas dalam-dalam, Linda berkata, kapal ini macet, nanti kalian bisa mencoba dan melihat apakah kalian bisa mengeluarkannya dari celah gunung es. Jika kalian benar-benar tidak bisa, maka aku akan menggunakan kapal cadangan untuk pergi terlebih dahulu, dan pergi ke pulau terdekat untuk menemukan kapal besar, dan memindahkan muatan di atas kapal. Dia tidak bermaksud untuk berbagi penemuannya dengan orang lain. Dia sudah berpikir untuk menggunakan kapal kecil untuk melarikan diri, dan segera melaporkan berita itu. Sumbangan ini, dia ingin memilikinya sendiri. Baiklah, kami akan mencoba. Charmon mengangguk, kelompok itu mulai bergerak, mencoba untuk menjauhkan perahu. Linda tersenyum acuh tak acuh, kalian pergilah duluan, aku akan turun untuk berganti pakaian bersih. Kemudian, Linda segera pergi, tanpa membantu orang-orang ini memindahkan perahu. Di bawah laut, di gunung es terbesar, di 720 meridian Xian di sekujur tubuhnya, berbagai energi negatif terus bergerak. Berbagai emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya seperti ketakutan, kemarahan, kebencian, dan keputusasaan menyerbu ke dalam pikirannya, dan bertarung dengan jiwa asing yang mengalir di dalam. Emosi negatif terus bertahan melawan serangan dari jiwa asing di dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dari dalam Blood Vein Ring, berbagai serangan jiwa yang kejam, mematikan, dan menghancurkan juga menyerbu keluar.
Itu dikombinasikan dengan emosi negatif di meridiannya, untuk menghadapi jiwa asing di dalam pikirannya. Sudah 3 tahun. 3 tahun yang lalu, Xian terseret ke dasar laut oleh api es dingin. Dibawa oleh kekuatan nyala api dingin, ia masuk ke kedalaman laut, dan menyeberangi puluhan ribu mil laut, dan sampai di sini. Di sini, nyala api dingin mencoba merebut jiwanya. Kesadaran jahat dan invasif dari nyala api dingin hampir menyerang Xian sampai jiwanya lenyap. Pada saat yang genting, emosi negatif dalam 726 meridiannya, dengan ganas mengalir keluar seperti sungai yang meluap di tepiannya, dan bertempur melawan kesadaran nyala api dingin. Pada saat yang sama, cincin pembuluh darah juga melepaskan serangan yang ganas, mematikan, dan menghancurkan. Bekerja sama dengan kekuatan negatif di meridiannya, mereka membantu Xian bertahan melawan kesadaran jahat dari nyala api dingin es. 3 tahun. Dia berjuang keras selama 3 tahun penuh. Dalam 3 tahun ini, Xian harus bertarung dengan nyala api dingin es ratusan kali setiap hari. Dia menggunakan berbagai jenis kekuatan negatif, dan kekuatan jiwa yang ganas, mematikan, dan menghancurkan dilepaskan dari dalam cincin pembuluh darah. Mereka membentuk lapisan penghalang jiwa, dan membombardir kesadaran nyala api dingin es, menghalangi kesadaran invasif yang dilepaskan oleh nyala api dingin es. Setelah berjuang keras selama 3 tahun, nyala api dingin es masih belum bisa sepenuhnya menguasai tubuhnya. Sebaliknya, selama 3 tahun, tubuh Xian sudah sepenuhnya beradaptasi dengan nyala api dingin es, dan terbiasa dengan berbagai serangan jiwa. Pengetahuannya dan penggunaan emosi negatif dan kekuatan jiwa juga meningkat ke tingkat yang baru. Dan selama pertempuran jiwa, dia tanpa sadar melangkah ke langit kedua dari alam bencana. Pada hari ini, kesadaran dari nyala api dingin, setelah 3 tahun serangan jangka panjang untuk merebut tubuh, akhirnya tampak mulai berkompromi. Setelah berjuang keras selama 3 tahun, nyala api dingin juga lelah, tekanan pada kekuatan jiwa terlalu besar dan mulai menjadi tidak berdaya. Xian, setelah sangat tegang, takut untuk mengendur bahkan sedikit pun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kesadaran nyala api dingin, perlahan-lahan menyelinap keluar dari pikirannya, mencoba meninggalkan tubuhnya. Xian menghela napas lega. Dalam pertarungan keras selama 3 tahun ini, dia tahu lebih dari siapapun, betapa mengerikannya nyala api dingin itu. Begitu dia melihat bahwa nyala api dingin akan meninggalkan tubuhnya, kegembiraan di hati Xian benar-benar tak terlukiskan. Namun, ketika kesadaran nyala api dingin baru saja meninggalkan pikiran Xian, cincin pembuluh darah di jari Xian tiba-tiba meledak dalam cahaya. Kehadiran kuno mistis tiba-tiba datang dari dalam cincin pembuluh darah. Cincin pembuluh darah berubah menjadi pusaran raksasa, dan berbagai macam kekuatan jahat yang ganas, mematikan, dan menghancurkan, terus beriak di dalam rong pembuluh darah, membentuk daya hisap yang kuat dan ganas. Begitu api es dingin meninggalkan pikiran Xian, cincin pembuluh darah benar-benar mulai melawan.